Saya adalah tuan muda dari keluarga Chen. Kepala keluarga Chen di masa depan saya tidak ingin menjadi marsal kekaisaran, tetapi menjadi earl dari negara pulau yang hancur. Hanya senjata panas Jinggu Yukino yang datang ke depan pintunya yang hampir tidak bisa menarik perhatiannya. Tapi Chen Beiyuan kekurangan wanita. Saya tidak berpikir Anda membentuk aliansi. Alih-alih, Anda membentuk musuh. Lagi pula, apakah Anda memiliki kekuatan dan modal untuk membentuk aliansi dengan keluarga Chen saya? Apakah Anda masih ingin memainkan trik mengemudi harimau untuk menelan serigala dan menjaga keseimbangan di tengah? Apakah Anda melamun di sini? Awalnya saya berpikir bahwa Anda begitu merahasiakan karena Anda berencana untuk membelot atas nama keluarga Jinggu dan menjadi anjing bagi keluarga Chen. Jika ini masalahnya, dia dengan enggan akan setuju. Akibatnya, Anda tidak ingin menjadi seekor anjing, tetapi Anda tetap ingin menjadi bos. Tidak heran keluarga itu menamparkan wajahmu berkali-kali dan menamparmu begitu keras hingga kau benar-benar pantas mendapatkannya. Yang lebih keterlaluan adalah keluarga Jinggu bahkan tidak tahu bahwa Ito Ryukoshi ingin membunuhnya yang menunjukkan betapa tidak kompetennya intelijen mereka. Sampah tidak berguna yang bahkan tidak bisa menjadi seekor anjing benar-benar tidak akan punya jalan keluar selain kematian. Pada saat ini Shen Gong Fengyuan sama sekali tidak memperhatikan ejekan di wajah Chen Beiyuan tetapi berbicara dengan gembira. Kemudian Tuan Chen setuju. Tentu saja, bagaimana mungkin saya tidak tergoda oleh hadiah yang begitu murah hati dari keluarga Jinggu. Chen Beiyuan berbicara dengan penuh arti, matanya mengembara ke tubuh Jinggu Yukino. Tatapannya yang berapi-api membuat kepalanya yang tertunduk sedikit gemetar, agak tak terkendali. Namun, Chen Beiyuan tiba-tiba menarik pandangannya seolah-olah dia mengingat sesuatu dan menatap Dewa Fengyuan di depannya dengan wajah ramah tanpa sedikit pun kesopanan. Ngomong-ngomong, Yang Mulia Fengyuan, saya dengar wanita tercantik di negara Sakura adalah ibumu, Ratu Negara Sakura, Jinggu Huowu. Sejujurnya, saya lebih suka buah persik matang daripada buah persik hijau. Aku ingin tahu apakah Beiyuan memiliki kehormatan untuk menghabiskan malam bersama ibumu, Ratu Tarian Api dari Istana Ilahi. Jika ibumu bersedia maka aku pikir aliansi seharusnya tidak menjadi masalah. Begitu kata-kata ini diucapkan, senyum di wajah Jinggu Fengyuan langsung membeku dan berubah menjadi merah seolah-olah dia telah ditampar keras beberapa kali. Bab 233 Jinggu Fengyuan, ibu aku mengandalkanmu. Singong Fengyuan, ibuku Cao Ni. Beberapa kata Chen Beiyuan yang tampaknya tidak penting hampir seperti beberapa sapaan ramah Ma Guosheng kepada Tian Wenjing dan dia memberikan beberapa sapaan sengit kepada ibu Jingong Fengyuan di depannya. Wajah Jinggu Fengyuan berubah menjadi hijau karena marah. Baka. Pangeran ini memperlakukanmu seperti saudara dan berinisiatif untuk mengirim adikku kepadamu untuk mencoba senjatamu. Tapi kau ingin menyerang tempat kelahiranku. Kau ingin mengambil ibuku. Mengesampingkan pertanyaan apakah Ibu Suri setuju atau tidak dan apakah Kaisar bersedia atau tidak, Jingong Fengyuan adalah orang pertama yang tidak setuju. Dia tidak pernah mencobanya sejak dia masih kecil, jadi bagaimana dia bisa membiarkan orang luar mencicipinya? Ibunya, Ratu Jinggu Huowu, adalah wanita tercantik di kerajaan Sakura. Tidak hanya dia memiliki temperamen yang mulia dan mempesona dan hati yang baik, penampilan dan sosoknya juga yang terbaik di dunia. Dia juga berpikiran luas dan dengan bonus statusnya yang mulia sebagai seorang ratu, dia adalah dewi impian di mata banyak orang. Bahkan anjing tua itu, Ito Ryukoshi, yang merupakan seorang pejuang papan atas, telah meneteskan air liur pada ibunya, Ibu Suri, tetapi dia tidak pernah bisa mendapatkan apa yang diinginkannya. Sayang sekali ayahnya telah melukai esensi ginjalnya di tahun-tahun awalnya yang menyebabkan rahasianya yang tak terkatakan. Selain malam pernikahan, dia jarang berhubungan seks dengan ibunya, menyebabkan dia tinggal sendirian di kamar kosong selama beberapa dekade. Tetapi meskipun dia kesepian selama bertahun-tahun, ibuku selalu bersih dan tidak pernah melakukan apapun untuk mengecewakan ayahku. Di mata Jinggu Fengyuan, ibunya adalah wanita paling sempurna di dunia. Dia selalu ingin membantunya tetapi takut dipukuli sampai mati oleh ayahnya sendiri sehingga dia hanya bisa mengubur kekagumannya jauh di dalam hatinya dan tidak berani menunjukkannya sama sekali. Sekarang tindakan Chen Beiyuan tidak diragukan lagi membuat marah garis bawah di hati Sengong Fengyuan yang menyebabkan dia memiliki sedikit niat membunuh. Dia pikir niat membunuhnya sangat rahasia. Namun, yang tidak dia duga adalah begitu niat membunuhnya muncul, itu telah terdeteksi terlebih dahulu oleh jiwa Jiaozi Chen Beiyuan. Senyum penuh harap di wajah Chen Beiyuan tetap tidak berubah, tetapi sedikit geli dan ejekan muncul di hatinya. Demi kepentingan tujuan besar keluarga Jinggu, Jinggu Fengyuan memutuskan untuk menahannya untuk saat ini dan memasang senyum palsu lega di wajahnya. Tuan Chen, Anda pasti bercanda. Ibu saya sudah tua dan hanya terlihat seperti pohon willow. Yang Mulia Fengyuan berusia 30-an tahun ini, saya kira dia telah menjadi putra mahkota selama hampir 30 tahun. Chen Beiyuan mengangkat tangannya untuk menyela perkataan Sengong Fengyuan dengan senyum aneh di wajahnya dan menanyakan pertanyaan yang sangat halus. Pupil mata Shen Gong Fengyuan menyusut, senyum palsu di wajahnya membeku, matanya terpaku pada Chen Beiyuan di depannya dan nadanya langsung menjadi serius.
Tuan Chen, apa maksudmu? Bagaimana mungkin ada seorang pangeran yang telah menjadi pangeran selama 30 tahun di dunia ini? Mata Chen Beiyuan redup dan dia berbicara dengan cara yang mengejutkan. Sekarang adalah musim gugur dari era yang hebat ini adalah waktu terbaik bagi anak muda seperti kita untuk melangkah ke panggung sejarah dan membuat perubahan drastis. Apakah Yang Mulia Feng Yuan pernah berpikir untuk mengambil langkah lebih jauh? Jika Anda dapat menemukan sekutu yang kuat untuk keluarga Jinggu kali ini, saya yakin seseorang di keluarga Jinggu akan melihat kemampuan Anda. Jika Anda juga mendapat dukungan dari keluarga Chen di belakang saya. Kudengar ayahmu Kaisar Jinggu sedang tidak sehat dan agak bimbang, tidak seperti pemimpin yang bijaksana. Mungkin akan lebih baik untuk mengganti seorang pemimpin yang bijaksana untuk memimpin keluarga Jinggu. Yang Mulia Feng Yuan, pernahkah Anda berpikir untuk membuat keluarga Jinggu hebat lagi? Selangkah lebih maju. Ubah pemimpin yang bijaksana. Ambil alih keluarga Jinggu. Jadikan keluarga Jinggu hebat lagi. Suara memikat dengan sifat iblis aneh terus memengaruhi hati Sengong Feng Yuan secara langsung mengenai keinginan dan keserakahan paling primitif di hatinya. Pria adalah makhluk yang berkuasa. Jinggu Feng Yuan telah menjadi putra mahkota negara Sakura selama 30 tahun, jadi bagaimana mungkin dia tidak ingin melangkah lebih jauh dan menjadi kaisar tertinggi? Namun ayahnya, Kaisar Jinggu, kini berada di masa jayanya dan dapat hidup setidaknya 100 atau 200 tahun lagi. Karena penyakit tersembunyinya, Kaisar Jinggu tidak hanya kehilangan harga dirinya sebagai seorang pria tetapi keinginannya untuk berkuasa hampir mencapai tingkat patologis dan dia lebih baik mati daripada menyerahkan kekuasaan. Jinggu Feng Yuan memperkirakan bahwa dia, putra mahkota, mungkin akan dapat memerintah selama 100 hingga 200 tahun lagi dan bahkan mungkin dia akan meninggal sebelum ayahnya. Tetapi siapa yang bersedia? Kata-kata Chen Beiyuan tidak diragukan lagi membangkitkan ambisinya. Orang-orang Sakura selalu memiliki sifat pemberontak orang-orang rendah yang memberontak terhadap atasan mereka dan putra-putra yang mengkhianati ayah mereka. Jika ayahnya meninggal mendadak karena kesehatan yang buruk, maka kemungkinan dia naik tahta hampir 100. Jingong Feng Yuan langsung melupakan niat membunuhnya terhadap Chen Beiyuan dan bahkan kekagumannya pada ibunya menghilang. Dalam menghadapi kekuasaan, beberapa pengorbanan yang diperlukan dapat diterima. Saya yakin Ibu Suri seharusnya bisa memahaminya. Lagi pula ini hanya hubungan satu malam saja, seharusnya bukan masalah besar. Selama saya bisa mendapatkan dukungan dari keluarga Chen dan naik tahta negara Sakura, itu akan sepadan bahkan jika butuh 1 atau 2 tahun, apalagi 1 malam. Ibu Suri sudah menjadi janda selama bertahun-tahun dan dia selalu memiliki kerinduan di hatinya. Sebagai seorang putra, dia hanya mencoba meringankan kekhawatirannya. Apalagi Chen Jun masih sangat muda, dia pasti sangat kuat dan energik, dan dia bisa memuaskan Ibu Suri. Jinggu Feng Yuan terus-menerus menggunakan bakti untuk meyakinkan dirinya sendiri tentang ide-ide pemberontakannya. Pada saat yang sama, dia juga memikirkan tentang bagaimana meyakinkan ibunya untuk memenuhi mimpinya menjadi seorang kaisar. Ayah Chen bukan Tuan Chen, masalah ini terlalu banyak melibatkan, bisakah Anda membiarkan saya memikirkannya lagi? Feng Yuan, aku tidak terburu-buru, luangkan waktumu, kita bisa membahas urusan kita sendiri di masa depan, kita semua adalah teman, kamu tidak perlu terlalu terkekang. Chen Beiyuan berdiri menepuk bahu Sengong Feng Yuan yang sedikit teradu baik hati dan berbicara dengan sungguh-sungguh dengan tatapan kebapaan di matanya. Kamu pikirkan pelan-pelan di sini, aku akan pergi ke halaman belakang bersama Yukino untuk membicarakan kehidupan seorang gadis muda seperti dia rentan tersesat, dia membutuhkan seseorang untuk membantunya memecahkan teka-tekinya dan mencerahkannya. Yang Mulia Yukino, silakan jalan duluan. Ketika Jinggu Yukino yang bertugas di samping mendengar kata-kata bermakna ini, wajahnya tiba-tiba memerah karena malu, dan mata birunya yang berkabut menjadi sedikit kabur seolah-olah tertutup lapisan kabut. Dia berdiri dengan patuh, berdiri di depan Chen Jun dengan patuh dan memimpin jalan. Tuan Chen, silakan lewat sini. Tanda pisah. Saat keduanya pergi, Jinggu Feng Yuan masih duduk di sana tanpa berkata apa-apa dengan bayangan menutupi wajahnya sehingga tidak mungkin untuk mengetahui apakah dia bahagia atau sedih. Matanya berkedip seolah-olah dia sedang menimbang pro dan kontra terakhir. Akhirnya dia menghela napas panjang seolah-olah dia telah mengambil keputusan sepenuhnya. Ibu, aku mengandalkanmu. Bab 234 Jinggu Yukino Chen Jun, saya bersedia menjadi anjingmu. Untuk Jinggu Toyogen, selama dia bisa mendapatkan kekuasaan, dia bisa menjadi kaisar baru keluarga kerajaan-kerajaan Sakura dan menjadi yang tertinggi. Bahkan jika Anda memberikan ibu Anda kepada orang lain untuk jangka waktu yang singkat, itu bukan masalah besar. Selain itu, Chen Jun masih sangat muda sehingga Ibu Suri tidak dirugikan. Namun, ketika dia memikirkan ibunya yang dipuja berbaring di depan seorang pria Donghua yang jauh lebih muda darinya, merendahkan diri dan membiarkan dirinya dimanipulasi dan direduksi menjadi mainan, Jinggu Feng Yuan selalu merasakan sakit hati yang tak dapat dijelaskan dan rasa kegembiraan yang tak terlihat. Semua ini adalah pengorbanan yang diperlukan untuk membuat keluarga Jinggu hebat lagi.
Sebagai Kaisar Jingu masa depan, saya, Jingu Fengyuan, pasti akan memimpin seluruh keluarga Jingu dan seluruh negara Sakura ke puncak baru dan menginjakkan kaki di puncak dunia. Orang-orang Sakura ditakdirkan untuk menjadi ras terhebat di dunia. Ito Ryukoshi Chen Beiyuan, semua orang yang menghalangi jalanku akan menjadi batu loncatan bagiku untuk naik tahta. Matanya fanatik dan dia mengeluarkan raungan yang hampir gila seperti penjudi yang benar-benar gila. Jauh di lubuk hatinya sebuah pikiran jahat kecil berakar seperti benih dan tumbuh memperluas pengaruhnya. Kupikir aku telah melebih-lebihkan batas terendah orang Sakura, tetapi aku tidak pernah menyangka bahwa mereka tampaknya tidak memiliki hal seperti batas terendah. Jingu Fengyuan, pangeran keluarga kerajaan-kerajaan Sakura, demi kekuasaan dan status dia bahkan mengirim ibunya untuk tidur dengan orang lain. Betapa berbakti seorang putra. Aku hanya ingin tahu apa yang akan dipikirkan oleh ayahnya, Kaisar Jingu, dan ibunya, Jingu Huowu, setelah mengetahui pikiran putra yang berbakti ini. Ini benar-benar adegan yang menarik. Dia mempertaruhkan segalanya di setiap kesempatan. Dia benar-benar penjudi gila. Cahaya redup tiba-tiba terpancar di mata Chen Beiyuan dan senyum jahat muncul di sudut mulutnya. Pada saat ini, Jingu Fengyuan yang masih bermimpi menjadi kaisar dan memulihkan keluarga Jingu tidak tahu bahwa dia seperti lelucon di mata Chen Beiyuan. Jingu Fengyuan benar-benar mempercayai apa yang baru saja dia katakan dengan santai. Benar-benar idiot yang serakah, picik, dan hanya mencari keuntungan kecil yang, terlebih lagi, beberapa orang tidak jelas tentang posisi mereka dan bahkan tidak tahu berat badan mereka sendiri. Janji yang disebut-sebut itu tidak lebih dari selembar kertas kosong sampai dipenuhi. Bahkan jika dia tidak melakukan apapun setelah bermain, apa yang bisa dilakukan Jingu Fengyuan? Awalnya saya berpikir bahwa saya dapat mendukung seekor anjing yang patuh. Sekarang tampaknya dengan otak Jingu Fengyuan akan sulit baginya untuk menjadi seekor anjing. Namun selain Jingu Fengyuan, ada pilihan anjing alternatif lainnya. Matanya perlahan tertuju pada Yukino Jingu yang memimpin jalan di depan. Tatapannya yang membara membuat pihak lain gemetar tak terkendali. Segera di bawah bimbingan Jingu Yukino, keduanya berjalan langsung ke halaman rumah kayu bergaya Jepang dengan gaya bunga sakura yang kental. Tuan Chen, halaman ini telah dibatasi oleh beberapa ahli formasi kelas 7 dari negara Sakura dan banyak senjata ajaib yang menghalangi persepsi telah dikubur. Tidak peduli seberapa keras suara di dalam, orang-orang di luar tidak akan mendengarnya. Wajah Jingu Yukino memerah, mata birunya yang berkabut tampak tertutup lapisan kabut, dan suaranya sedikit bergetar seolah-olah dia telah mengantisipasi apa yang akan terjadi selanjutnya. Namun yang mengejutkannya, Chen Beiyuan tidak bergegas seperti yang dia bayangkan, merobek pakaiannya dan menyerangnya dengan brutal. Dia hanya berdiri di sana, matanya jernih dan wajahnya tenang, menatapnya seperti dia sedang melihat ke dalam jurang yang tak terduga. Tuan Chen, ada apa? Rasa malu di wajah Jingu Yukino membeku dan dia merasa bahwa mata seperti jurang itu hampir melihat menembus dirinya sepenuhnya. Pertemuan ini direncanakan dan difasilitasi oleh Anda di balik layar, kan? Si idiot Jingu Fengyuan mungkin tidak menyadari bahwa dia sebenarnya dipermainkan oleh saudara perempuannya sendiri. Jingu Yukino, kamu orang yang pintar. Mempertimbangkan surat yang kamu kirimkan padaku sebelumnya dan fakta bahwa Jingu Fengyuan si idiot itu mengecewakanku, aku bersedia memberimu kesempatan. Aku tidak puas dengan tawaran Jingu Fengyuan. Mungkin kamu bisa memberiku kejutan. Chen Beiyuan menatapnya dengan redup seolah-olah dia telah melihat wajah aslinya di balik ekspresi malunya dan berbicara dengan penuh arti. Dari awal hingga akhir, yang benar-benar menarik perhatiannya bukanlah Jingu Fengyuan, tetapi Jingu Yukino yang berdada besar dan tampak bodoh di depannya. Fakta bahwa pihak lain berani mengirim surat ke keluarga Chen yang ditujukan kepada keluarga Ito menunjukkan ambisinya. Seperti yang diharapkan dari Tuan Chen, Anda melihat melalui penyamaranku dalam sekejap. Jingu Yukino tampak seperti orang yang berbeda sama sekali setelah melepas penyamarannya. Sifat pemalu dan kepolosan di wajahnya menghilang seketika digantikan oleh sentuhan pesona jahat dan kesombongan. Sepasang mata biru berkabut menyimpan beberapa emosi kompleks, dia berjalan menghampirinya selangkah demi selangkah dan berbisik. Tuan Chen, jika saya tidak salah, Anda sudah tahu tentang rencana invasi keluarga Ito. Meskipun saya tidak tahu bagaimana Anda melakukannya, sumber informasinya pasti Ito Makoto. Jauh sebelum setelah dia memperingatkan Chen Beiyuan, dia sudah mengharapkan pihak lain untuk datang kepadanya untuk mengambil inisiatif dan mendapatkan kesempatan untuk bernegosiasi. Dia tahu betul bahwa begitu rencana invasi keluarga Ito berhasil, keluarga Jingu akan seperti belalang di musim gugur dan tidak akan bisa melompat untuk waktu yang lama. Dia harus melakukan sesuatu. Tetapi Chen Beiyuan tidak pernah datang ke rumahnya setelah menerima amplop yang membuat hatinya semakin dalam dan dalam ke jurang maut. Pada saat yang sama, itu juga membuatnya menyadari sesuatu yang lebih mengerikan. Mungkin Chen Beiyuan sudah tahu tentang rencana invasi. Faktanya, eselon atas kekaisaran Donghua sudah mengetahuinya. Satu-satunya saluran yang mungkin untuk kebocoran itu pasti Makoto Ito yang ditangkap sebelumnya.
Jadi rencana keluarga itu berikutnya adalah mencari kematian. Seluruh negara Sakura mungkin akan dikubur bersamanya. Ini adalah situasi jalan buntu. Namun di mata Yukino Jingu, ini juga merupakan kesempatan untuk mencapai puncak dalam satu langkah. Lanjutkan. Wajah Chen Beiyuan tenang dan sepertinya ada sedikit minat di matanya. Tentu saja selain orang bodoh masih ada orang pintar di dunia ini. Melihat Chen Beiyuan tidak menyangkalnya, Jingu Sueno sangat bersemangat. Sueno bergidik dan langsung menyadari bahwa dia telah menebak dengan benar, dan senyum dingin dan menawan di wajahnya menjadi lebih cerah. Tuan Chen, sebagai keluarga kerajaan negara Sakura, keluarga Jingu bersedia meninggalkan kegelapan dan bergabung dengan cahaya dan melayani sebagai pelopor raja. Pada saat kritis, kami akan membuka garis pertahanan gerbang kota, menyambut pasukan raja untuk pindah, dan melenyapkan partai pemberontak dengan niat jahat. Tanpa ragu-ragu, Jingu Yukino menawarkan keluarga yang dikepalai oleh keluarga itu sebagai alat tawar-menawar dan menyatakan ketundukannya. Sungguh alat tawar-menawar yang luar biasa, tetapi pertanyaannya adalah dapatkah Anda mewakili keluarga Jingu? Mata Chen Beiyuan berkilat dan dia menatap Jingu Yukino di depannya dengan tatapan redup dan akhirnya jejak fluktuasi muncul di wajahnya. Yukino secara alami tidak dapat mewakili keluarga Jingu, tetapi jika dia memiliki dukungan dari Chen Jun maka semuanya akan berbeda. Keluarga Jingu adalah keluarga kerajaan negara Sakura, tidak pernah ada seorang kaisar wanita dalam sejarah kaisar, mungkin aku bisa menjadi yang pertama. Cahaya aneh muncul di mata biru berkabut Jingu Yukino dan wajah menawan yang tampak seperti gadis salju menunjukkan sedikit obsesi dan keserakahan. Pada saat ini dia akhirnya mengungkapkan ambisinya. Jika keluarga Jingu tahu tentang ide pemberontak ini, dia mungkin akan mengeksekusinya tanpa ragu-ragu. Orang-orang Sakura yang bangga tidak akan pernah mengizinkan seorang wanita menjadi kaisar mereka. Ambisi yang luar biasa. Sekarang pertanyaannya adalah, mengapa saya harus mendukung Anda? Apa yang bisa saya dapatkan? Jejak emosi akhirnya muncul di wajah Chen Beiyuan. Dia akhirnya mulai menghadapi wanita ambisius di depannya dan senyum di wajahnya menjadi semakin intens. Dia sepertinya mencium aroma yang sama. Bang! Jingu Yukino tiba-tiba berlutut, kesombongan dingin di wajahnya langsung berubah menjadi obsesi dan ketundukan, dan dia menundukkan kepalanya. Tuan Chen, Anda akan mendapatkan seluruh keluarga Jingu dan bahkan seluruh negara Sakura, serta seekor anjing bernama Jingu Yukino. Bab 235 Jingu Yukino. Tuan Chen, apakah Anda mencintai negara Anda? Yukino Jingu adalah wanita yang ambisius. Ambisinya tidak kalah dengan pria. Sejak zaman dahulu, kala pria telah menaklukkan dunia dan wanita telah menaklukkan pria. Di jalan menuju kesuksesan, wanita selalu memiliki jalan pintas yang lebih istimewa dan sederhana. Namun tidak seperti beberapa idiot, dia memiliki pemahaman yang cukup tentang dirinya sendiri dan tahu apa yang dia lakukan dan apa yang bisa dia lakukan. Sudah jelas bahwa kapal besar negara Sakura akan segera terbalik. Para idiot dari keluarga Ito, keluarga Fukada, keluarga Inoue, keluarga Yukino, Del, mungkin belum menyadari keseriusan masalah ini dan bahkan masih tenggelam dalam mimpi indah mereka. Mereka tidak menyadari bahwa ukuran kerajaan Sakura terlalu kecil dibandingkan dengan raksasa kekaisaran Donghua. Jika rencana invasi tidak bocor, semuanya akan baik-baik saja dan negara Sakura masih memiliki beberapa peluang untuk sukses. Namun, sudah jelas bahwa seseorang di eselon atas kekaisaran Donghua telah mengetahui rencana invasi tersebut sejak lama. Lalu apa yang akan menanti negara Sakura selanjutnya adalah bencana dahsyat. Jika mereka bergantung pada si idiot Jingu Fengyuan, keluarga Jingu akan hancur. Saat ini hanya dia yang bisa menyelamatkan keluarga Jingu. Hanya dia yang bisa menyelamatkan seluruh negara Sakura. Negeri Sakura ditakdirkan untuk bangga padanya. Untuk ini dia bersedia berkorban. Dia bersedia menawarkan keluarga Jingu dan bahkan seluruh negeri Sakura sebagai hadiah. Bayangkan seorang ratu yang sangat bangga, agung, dan seperti dewa di antara orang-orang Sakura sekarang berlutut di depanmu seperti anjing penurut yang mengibaskan ekornya dan memohon belas kasihan, melayanimu sebagai tuannya. Bahkan jika kamu menyiksanya dengan segala cara, dia akan bersedia. Wajah Jingu Yukino penuh dengan obsesi dan hasrat. Tiba-tiba dia mengangkat kepalanya dan mengerang dengan nada menjilat. Hahaha, kamu wanita yang sangat ambisius. Menurutku kamu sudah belajar banyak dari mencoba mendapatkan sesuatu secara cuma-cuma. Chen Beiyuan menunjukkan senyum jahat yang sepertinya memiliki emosi. Dari awal hingga akhir, Yukino Jingu hanya berusaha mendapatkan sesuatu secara cuma-cuma. Yang disebut seluruh keluarga Jingu dan seluruh negara Sakura tampak seperti kue yang sangat kaya dan manis, tetapi semua ini didasarkan pada premis bahwa dia menjadi ratu. Dengan kata lain, satu-satunya kartu trufnya adalah dirinya sendiri dan kesetiaannya. Jika Chen Beiyuan ingin mendapatkan seluruh keluarga Jingu atau bahkan seluruh negara Sakura, dia harus mendorongnya ke puncak. Semuanya, apakah Anda merasakan deja vu? Janji manis? Dia sedang melukis pai itu.
Ini adalah pertama kalinya Chen Beiyuan bertemu dengan seseorang yang menjanjikan akhir yang bahagia. Dulu dia adalah orang yang membuat janji kepada orang lain, tetapi sekarang seseorang benar-benar membuat janji kepadanya. Dunia ini sangat besar sehingga ada segala macam hal aneh. Dari awal hingga akhir, Jingu Yukino hanya memiliki satu tujuan, yaitu menjadi ratu kerajaan Sakura. Selebihnya, dia tidak peduli. Dia bisa menjadi anjing, dia bisa memimpin jalan, dia bisa menjual negaranya. Selama dia bisa mencapai puncak dan duduk di posisi itu, dia bisa memberikan segalanya. Dia hanya ingin menjadi ratu dan memulihkan keluarga Jingu. Apa yang salah dengan yang dia lakukan? Hahaha. Sangat serakah. Chen Beiyuan memandang anjing itu dengan rakus memakan daging dan tulang di kakinya dengan enggan melepaskannya, dan kekaguman serta cinta di wajahnya menjadi semakin jelas. Mereka semua berasal dari tempat yang sama, Jingu Fengyuan seperti orang bodoh sementara Jingu Yukino sangat licik. Kepribadian kedua orang itu hampir seperti dua ekstrim yang berbeda. Jika jenis kelamin mereka ditukar, Jingu Yukino mungkin memiliki peluang nyata untuk memulihkan keluarga Jingu. Sayang sekali dia seorang wanita. Orang-orang tua di keluarga Jingu tidak akan membiarkan seorang wanita mendominasi mereka. Dalam keluarga Jingu, Jingu Yukino hampir tidak memiliki kesempatan untuk menonjol. Fungsinya hanyalah menjadi alat untuk pernikahan demi mendapatkan keuntungan bagi keluarga dan menjadi mainan orang penting. Jika dia ingat dengan benar dalam karya aslinya, Jingu Yukino telah mencoba untuk melenyapkan pesaing yang tersisa melalui pembunuhan dan menjadi pewaris keluarga Jingu. Sayangnya dia berhasil dan gagal. Akhirnya dia digunakan sebagai alat oleh keluarga Jingu untuk aliansi pernikahan dan mereka ingin menikahi Ito Makoto untuk hampir meredakan hubungan antara kedua keluarga. Pada saat itu Jingu Yukino yang tidak melihat harapan sama sekali tidak memilih untuk jatuh tetapi malah menunjukkan sisi kuatnya pada hari pernikahan dia bunuh diri di depan semua orang. Seorang wanita yang sangat kuat dalam novel aslinya sekarang mengungkapkan sisi liarnya. Semua ini sangat menarik. Dia mengulurkan tangan dan menggaruk dagunya dan ekspresi nyaman dan senang langsung muncul di wajah Jingu Yukino. Aku semakin penasaran wanita seperti apa yang bisa melahirkan kalian berdua. Yang satu bodohnya seperti babi dan yang lainnya penurutnya seperti anjing. Keduanya kelas atas. Awalnya Chen Beiyuan tidak terlalu tertarik pada ratu negara Sakura, Jingong Huowu, tetapi sekarang minatnya meningkat pesat. Jika tebakannya benar, kepribadian Jingu Yukino seharusnya diwarisi dari ibunya. Bahkan seorang putri yang polos pun dapat tampil begitu menakjubkan. Ratu yang dikenal sebagai wanita tercantik di negara Sakura pasti sangat cantik. Aku dengar Kaisar Jingu yang impoten itu tidak menyentuhnya selama beberapa dekade. Dia kesepian dan kosong selama bertahun-tahun. Jika dia meledak sekaligus aku khawatir dia bahkan bisa merenggut nyawa seseorang. Sangat mengerikan, sangat mengerikan. Jika Tuan Chen tertarik, Anda bisa mendapatkan anjing yang sangat patuh setelah negara Sakura menjadi milik Anda. Seperti yang diharapkan dari saudara kandung, kecepatan Jingu Yukino menjual ibunya juga sangat tinggi tanpa ragu-ragu, yang 100 kali lebih menentukan daripada idiot yang ragu-ragu itu. Dengan sepasang anak yang berbakti seperti itu, Kaisar Jingu tidak perlu lagi khawatir dan Ratu Veil Dance pasti akan menjalani kehidupan yang bahagia di masa depan. Tapi yang mulia Yukino, sepertinya aku belum berjanji padamu. Chen Beiyuan membelai kepala anjingnya dan berbicara dengan nada bercanda. Bu. Tuan Chen, setuju atau tidak, Sueno bersedia menjadi anjing Anda yang paling patuh. Jingu Yukino memiliki tatapan tergila-gila di matanya dan dia sepertinya tidak menyadari godaan dan hiburan di wajah pria itu dan berbicara dengan tekad. Dia telah menaruh semua harapannya pada pria di depannya dan sekarang semuanya bergantung pada takdir dan caranya sendiri. Harus dikatakan bahwa karakter penjudi putus asa di dalam orang-orang Sakura sangat memengaruhi mereka saat ini. Tuan Chen, Anda berasal dari Donghua dan Sueno dari Sakura. Beberapa orang mungkin telah melupakan beberapa hal, tetapi sebagai tuan muda dari keluarga Chen dan calon pejabat tinggi di kekaisaran, Anda seharusnya masih mengingatnya. Jingu Yukino perlahan berdiri, berjalan di depannya, mengangkat kepalanya, dan bergumam pada dirinya sendiri. Sueno punya pertanyaan untuk Chen Jun. Tuan Chen, apakah Anda mencintai negara Anda? Oh, Anda menanyakan itu pada saya. Senyum jahat tiba-tiba muncul di wajah Chen Beiyuan. Snap. Lampu di ruangan tiba-tiba padam. Bab 236 Chen Beiyuan katakan padaku apakah kamu mencintai Donghua? Apakah kamu mencintai Donghua? Aku akan membuatmu tidak mencintai. Apakah Chen Beiyuan patriotik? Tentu saja itu cinta. Sebagai marsal masa depan kekaisaran, salah satu tokoh besar papan atas, ia secara alami memiliki kecintaan yang mendalam terhadap tanah kekaisaran Donghua. Tentu saja, mengenai patriotisme, setiap orang memiliki cara masing-masing untuk mencintainya dan tentu saja setiap orang memiliki cara masing-masing untuk mencintainya. Bagi Chen Beiyuan, musuh manapun yang berani membahayakan kekaisaran Donghua dan keras kepala harus sepenuhnya dihilangkan secara fisik dan spiritual dengan cara yang paling parah dan kejam.
Orang-orang seperti keluarga Ito yang keras kepala dan memiliki ambisi jahat harus dimusnahkan secara manusiawi. Tentu saja bagi orang-orang seperti Jingu Yukino yang bersedia membuka lembaran baru, menerima transformasi, dan sepenuhnya tunduk, kita dapat bersikap toleran yang sesuai. Adapun bagaimana mereformasinya, tentu saja dengan menyuntikkan energi patriotik. Beberapa hal harus digali dalam-dalam untuk menghilangkan sepenuhnya apa yang ada jauh di dalam tulangmu. Jika Anda tidak cukup dalam, Anda tidak akan dapat melihat beberapa hal dengan jelas dan Anda tidak akan dapat melihat wajah asli seseorang. Seorang bijak pernah berkata persatuan pengetahuan dan tindakan penyelidikan hal-hal mengarah pada pengetahuan. Tidak cukup hanya mengetahui, kita perlu mengambil tindakan, praktikkan, dan buktikan melalui tindakan. Katakan, apakah kamu suka Donghua atau tidak? Apakah kamu suka Donghua atau tidak? Apakah kamu suka Donghua atau tidak? Aku akan membuatmu tidak menyukai. Tanda, Istana Kekaisaran Negeri Sakura. Kaisar Jingu yang mengenakan jubah sumak kuning kini sedang membolak-balik peringatan di tangannya dan membubuhinya dengan segelnya sendiri untuk menunjukkan bahwa dia telah membacanya. Terlihat bahwa Raja tertinggi nominal negeri Sakura memiliki kulit yang halus, wajah yang cerah, tanpa janggut mata yang cerah dan penampilan yang agung dan bermartabat. Sekilas dia memiliki keagungan seorang raja. Namun ini hanyalah penyamaran dangkal. Di mata banyak tokoh penting di negara Sakura, Kaisar Jingu hanyalah boneka. Sebagian besar dari apa yang disebut memorial pertama kali diajukan ke berbagai pihak untuk ditinjau dan akhirnya diajukan ke Kaisar Jingu untuk stempel sebagai formalitas. Hanya ketika membuat keputusan tentang hal-hal sepele, orang terlalu malas untuk repot dan menyerahkannya kepada Kaisar Jingu untuk menanganinya. Tetapi bahkan jika itu hanya formalitas, Kaisar Jingu masih sangat serius dan tidak mengendur sama sekali, seolah-olah dia adalah kaisar tertinggi di negara ini. Sejak kecelakaan yang merusak esensi ginjalnya dan menyebabkan dia kehilangan harga dirinya sebagai seorang pria, dia menjadi semakin terobsesi dengan kekuasaan dan tidak mau melepaskan bahkan sedikit pun kekuasaan. Meskipun dia telah diganggu berkali-kali oleh monster tua Ito Ryukoshi selama bertahun-tahun, dia masih mengumpulkan kekuatan dan mencari peluang untuk memulihkan keluarga Jingu. Aku ingin tahu bagaimana negosiasi Yuaner dengan keluarga Chen. Jika kita bisa mendapatkan dukungan dari keluarga Chen, kita akan dapat lebih mengendalikan monster tua Ito Ryugoshi itu sehingga keluarga Jingu tidak perlu lagi mengkhawatirkan apapun. Menurut informasi dari pembunuh bayaran tersembunyi, keluarga Ito sudah mulai bergerak besar secara diam-diam. Keluarga Jingu harus mempercepat diri, jika tidak, mereka pasti akan berada dalam bahaya digulingkan. Kaisar Jingu tampak tenang dan bermartabat di permukaan, tetapi jauh di lubuk hatinya dia seperti semut di atas panci panas. Jelas bahwa keluarga Ito memberi banyak tekanan padanya. Jika keluarga Jingu tidak memiliki sarana untuk memeriksa dan mengimbangi pihak lain, mereka mungkin akan mati dengan mengenaskan. Adapun kontak antara Sengong Fengyuan dan Chen Beiyuan, dia secara alami tahu segalanya. Tiba-tiba seorang prajurit bayangan muncul di depannya dan menyerahkan sepucuk surat kepadanya. Yang mulia, ini adalah surat rahasia dari garis keturunan Yang Mulia Fengyuan. Pesan rahasia garis keturunan. Seperti namanya, ini adalah surat yang dienkripsi dengan darah. Jika Anda ingin menguraikan kontennya, Anda harus memiliki konten yang sesuai. Kaisar Jingu sangat gembira mengetahui bahwa Yuaner pasti telah mengirimkan beberapa informasi mendesak yang pasti terkait dengan aliansi keluarga Chen. Dia mengambil amplop itu dengan tenang, meminta prajurit bayangan di depannya untuk mundur, dan kemudian dia melihat isinya dengan sedikit kegembiraan. Namun saat berikutnya wajah putih tanpa janggut Kaisar Jingu tiba-tiba berubah pucat dan kilatan lampu hijau tampak melewati kepalanya. Beraninya kau menghinaku. Dalam surat rahasia itu, Sengong Fengyuan secara singkat menjelaskan permintaan Chen Beiyuan untuk tidur bersama. Jingong Fengyuan mengatakan bahwa Chen Beiyuan awalnya ingin tidur dengan ibunya selama 1 atau 2 tahun, tetapi setelah desakannya, dia mengubah permintaannya menjadi hanya 1 malam. Tentu saja Jingu Fengyuan tidak bodoh. Dia hanya menyebutkan soal tidur. Mengenai hal-hal seperti Chen Beiyuan yang bersedia mendukungnya untuk menjadi kaisar baru, dia tidak menyebutkan sepatah kata pun tentangnya. Dia belum segila itu. Namun meski begitu, ini adalah penghinaan besar bagi Kaisar Jingu. Dalam keadaan normal, siapa yang tahan mendengar seseorang mengatakan ingin tidur dengan istrimu? Kebanyakan orang tidak akan tahan. Namun, Kaisar Jingu jelas bukan orang biasa. Setelah mempertimbangkan dengan cermat, dia masih merasa bisa mentolerirnya. Demi kepentingan perjuangan besar keluarga Jingu, saya yakin Huo Wu akan memahami saya. Dibandingkan dengan tujuan kerajaan, seorang istri biasa masih bisa dikorbankan. Hanya 1 malam, toh tidak akan sakit. Anggap saja ini sebagai perawatan untuk mobil yang sudah bertahun-tahun tidak dikendarai, cukup oleskan pelumas. Kaisar Jingu yang memiliki sifat seorang tiran menghiburnya dengan sangat puas diri dan kemudian menyerahkan surat rahasia di tangannya kepada penjaga di sebelahnya. Berikan surat ini kepada Ratu. Sudah jelas bahwa Kaisar Jingu telah membuat semacam persiapan mental.
Namun pada saat ini Kaisar Jingu belum menyadari bahwa dia telah dikhianati oleh putranya, Jingu Toyogen. Jingu Fengyuan sudah menduga bahwa ada kemungkinan besar ayahnya pada akhirnya akan berkompromi. Oleh karena itu, dia dengan sengaja menghapus beberapa konten dalam transaksi yang menguntungkannya. Apa namanya ini? Ini disebut memanfaatkan istrimu untuk melakukan pekerjaanku. Ini adalah rumah tangga publik, tetapi keuntungannya milikmu. Haram. Seorang wanita cantik yang memukau dengan sosok tubuh yang sintal, kulit putih, mengenakan jubah kerajaan ungu dengan pikiran yang luas dan temperamen yang menawan sedang duduk di atas tatami melihat isi surat darah rahasia di tangannya dengan wajah tanpa ekspresi. Ketika surat ini muncul di hadapannya, itu berarti bahwa suami dan putranya memiliki sikap yang hampir diam-diam. Membayangkan harus tidur dengan anak yang lebih muda dari anaknya sendiri membuat wanita cantik itu merasa sedih dan marah. Berani sekali seorang anak kecil menginginkannya. Namun ketika dia melihat foto yang dikirim oleh pelayan Chen Beiyuan, wajah tampan dan jahat, tubuh yang kuat dan energi. Berkumur. Aku semakin marah. Tanda hubung. Magic City Azure Group. Tuan, ini adalah kota iblis dan disinilah kita akan memulai dari awal. Ini adalah salah satu kota internasional terbesar di Kekaisaran Tiongkok Timur. Kita pasti bisa mengumpulkan beberapa materi untuk menghidupkanmu kembali. Lin Xiao membelai cincin misterius di tangannya dengan ekspresi agak terobsesi di wajahnya dan berbicara dengan lembut. Cincin misterius itu juga memancarkan cahaya redup sebagai respons. Jelas bahwa Lin Xiao telah bergaul dengan baik dengan guru bogang ferinya selama periode ini. Bab 237 Lin Yunluo Nona kedua dari keluarga Lin. Lin Xiao tidak menyesali keputusannya untuk meninggalkan ibu kota kekaisaran. Dia bahkan sangat senang bahwa dia membuat pilihan yang tepat. Kekuatan keluarga Chen di belakang Chen Beiyuan sangat menakutkan, bahkan keluarga kerajaan Jiang berani menghadapinya secara langsung. Bahkan dengan dukungan keluarga Lin, mereka mungkin tidak dapat melindunginya. Di ibu kota kekaisaran, dia bukan tandingan lawannya dan bahkan tidak memiliki kemampuan untuk melawan. Dia benar-benar dikendalikan. Daripada berjuang sampai mati di ibu kota kekaisaran, lebih baik pergi jauh ke kota sihir. Seperti pepatah mengatakan, laut itu luas dan langit itu tinggi, burung-burung dapat terbang dengan bebas. Pohon yang dipindahkan mati, orang yang dipindahkan hidup. Jika aku tidak bisa mengalahkannya, aku akan lari. Mari kita berkembang perlahan terlebih dahulu. Tentu saja ini terlepas dari alasan iblis besar Chen Beiyuan. Bagian kecil lainnya adalah karena Lin Jiuxiao, tuan muda ketiga dari keluarga Lin. Si brengsek colokan ganda yang hina ini tidak tahu apakah dia telah merasakan manisnya di hotel terakhir kali dan dia tidak bisa melupakannya dan ingin menghidupkan kembali hubungan masa lalu dengannya. Setelah kembali ke ibu kota kekaisaran, dia bahkan tidak berani kembali ke keluarga Donghua Lin karena takut posisinya akan terancam. Pada saat yang sama untuk mencegah gurunya Bai Yuewang mengetahui sejarah kelamnya Lin Xiao, akhirnya dan dengan tegas memilih untuk pergi jauh. Kebetulan sekali grup biru yang didirikannya berkembang pesat di kota metropolitan internasional Shanghai dan telah membentuk kerajaan bisnis. Dapat dikatakan bahwa ia memiliki fondasi dan bukan tanpa tempat untuk tinggal. Meskipun kota internasional Magic City tidak sedalam dan tak terduga seperti kota kekaisaran tempat Anda dapat dengan mudah menemukan bangsawan, kerajaan itu juga penuh dengan naga dan ular. Ada beberapa keluarga kuat yang mendominasi satu sisi dan ada juga beberapa faksi. Ada juga kelompok kepentingan dari berbagai negara yang bercampur aduk. Bagi saya sekarang, itu tidak boleh diremehkan. Selama periode ini, grup biru mampu berkembang dengan sangat baik dengan nilai pasar hampir 100 miliar, semua berkat putri kedua dari keluarga Lin. Jika dia tidak turun tangan, grup biru akan dengan mudah dibagi-bagi oleh para petinggi itu. Sebagai ketua Weilan, wajar saja jika aku mengunjunginya. Lin Xiao berpikir dalam hati. Saat ini jika Anda tidak memiliki latar belakang, seberapapun kayanya Anda hanyalah seekor babi di mata para tokoh besar itu. Sebelum kelompok biru mulai bangkit, kelompok ini menjadi sasaran beberapa orang modo generasi kedua. Bagi warga Shanghai generasi kedua ini, jika mereka menginginkan mainan tertentu, mereka hanya perlu memberitahu keluarga mereka dan seseorang secara alami akan mendapatkannya untuk mereka. Dalam waktu kurang dari sehari, banyak eksekutif senior grup Weilan mengalami kecelakaan satu demi satu dan langsung diundang untuk minum teh. Setelah belajar dari para eksekutif puncak dari kelompok-kelompok ini bahwa ketua Weilan yang misterius ini yang belum pernah muncul sebelumnya berada di ibu kota kekaisaran, tim penangkap sedang dalam perjalanan. Pada saat itu dia baru saja dibebaskan dari sel gelap dan ditembak 3 kali. Dia dalam keadaan koma dan tidak tahu apa yang sedang terjadi, apalagi dia tiba-tiba dihukum karena ratusan pembunuhan. Lin Jiuxiao, putra ketiga dari keluarga Lin, yang pertama kali mendengar berita itu. Dia langsung marah dan menelepon saudara perempuannya yang kedua di kota ajaib untuk memintanya maju. Jika teman tidurnya tertangkap, itu akan menjadi tamparan di wajah Lin Laosan dan keluarga Lin.
Sebagai kekuatan kedua yang paling kuat di kekaisaran, apa yang akan terjadi jika keluarga Donghua Lin diganggu? Sebagai keluarga teratas di ibu kota kekaisaran, keluarga Lin tidak diragukan lagi merupakan serangan reduksi dimensi pada keluarga-keluarga di kota ajaib. Ketika wanita muda kedua dari keluarga Lin maju atas nama keluarga Donghua Lin, mereka yang berada di balik layar tercengang. Sial. Aku ingin membunuh kelinci dengan menyapu rumput, tetapi malah membunuh buaya raksasa prasejarah. Kesalahpahaman ini semua hanyalah kesalahpahaman. Banjir itulah yang menghanyutkan kuil Raja Naga dan para anggota keluarga tidak mengenali satu sama lain. Aku akan minum 3 cangkir sebagai hukuman. Jangan khawatir, personel yang relevan sudah menanganinya. Tanda pisah. Jika kita mengatakan bahwa ada eksistensi di kota ajaib yang seharusnya tidak diprovokasi, grup Lin pasti akan menjadi salah satunya. Grup Lin sebagai sumber uang keluarga Donghua Lin, ia bertanggung jawab atas semua transaksi bisnis eksternal keluarga Donghua Lin. Siapapun yang berani menyentuh senjata dan sumber uang kedua kekaisaran mungkin akan mati dengan mengenaskan. Saat ini grup Lin dikelola secara pribadi oleh Lin Yunluo, putri kedua dari keluarga Lin. Kantor Presiden Grup Lin. Sosok anggun yang bersandar di kursi kantor sedang membolak-balik dokumen di tangannya dengan cermat. Dia memiliki rambut hitam legam yang panjang dan memakai kacamata berbingkai emas. Dia memiliki penampilan yang memukau, sosok yang tinggi, dan kaki yang panjang. Setiap gerakannya memberi orang rasa keanggunan intelektual dan temperamen anggun seperti anggrek. Terutama sepasang kacamata berbingkai emas di wajah intelektualnya yang menambah kesan menjauhkan diri. Orang ini tidak lain adalah Lin Yunluo, Presiden Grup Lin. Tiba-tiba terdengar ketukan di pintu kantor dan sekretaris wanita mendorongnya terbuka dan masuk. Presiden Lin, ada seorang pria di bawah yang mengaku sebagai ketua Blue Group dan ingin bertemu dengan Anda. Omong-omong, dia bilang namanya Lin Xiao dan dia berasal dari ibu kota kekaisaran. Lin Xiao. Teman seks saudara ketiga. Lin Yunluo yang sedang membolak-balik dokumen berhenti. Sebuah tatapan aneh melintas di mata intelektual di balik kacamata berbingkai emas seolah-olah dia mengingat identitas pengunjung itu. Jelas dia juga tahu sesuatu tentang saudara laki-laki ketiganya. Dengan kata lain, seluruh keluarga Lin tahu tentang hubungan antara Lin Jiuxiao dan Lin Xiao. Jika sesuatu seperti cinta Longyang terjadi pada orang biasa, itu akan menjadi hal yang hina. Tetapi jika itu terjadi pada orang-orang kelas atas yang berkuasa, itu akan dianggap sebagai hal yang halus dan menarik. Bawa dia ke sini. Meskipun Lin Yunluo tidak tertarik pada Lin Xiao, dia memutuskan untuk menemuinya demi saudara laki-lakinya yang ketiga dan beberapa alasan lainnya. Tak lama kemudian Lin Xiao dibawa ke kantor. Saat dia melihat kecantikan asketis dan intelektual yang mengenakan kacamata berbingkai emas di depannya, meskipun Lin Xiao bertekad dalam hatinya, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak merasakan jantungnya berdetak kencang dan terpana selama beberapa detik. Meskipun dia sudah lama tahu bahwa wanita muda kedua dari keluarga Lin pernah menjadi salah satu dari 4 wanita cantik Yanjing bersama dengan Bai Ruowei Jiang Yunghua dan Leng Ruobing, dia belum pernah melihatnya. Sekarang setelah aku melihatnya, itu memang luar biasa. Wajah yang begitu memukau tidak kalah cantiknya dari Bai Ruowei Jiang Yunhua Dal. Perasaan pantang dalam dirinya memberi orang perasaan ingin menaklukkan. Saat dia melihat Lin Yunluo, Lin Xiao merasa bahwa dia jatuh cinta lagi. Mendengus. Cincin misterius di tangannya tiba-tiba memancarkan cahaya tersembunyi yang mengungkapkan ketidakpuasan. Namun Lin Xiao yang saat itu terobsesi dengan kecantikan tidak memperhatikan kemarahan gurunya, Bogang, dan menunjukkan senyum yang menurutnya tampan. Nona muda, nama saya Lin Xiao, saya teman Jiu Xiao dan saya datang ke sini untuk berterima kasih atas bantuan Anda. Entah itu bantuan sebelumnya atau pengembangan di masa depan di kota ajaib, dia membutuhkan bantuan Lin Yunluo di depannya sehingga dia secara alami perlu meninggalkan kesan yang baik pada pihak lain. Tentu saja akan lebih baik jika dia bisa menaklukkan wanita muda kedua dari keluarga Lin yang memiliki status terhormat. Namun kata-kata pertama yang diucapkan Lin Yunluo membuatnya tampak kaku dan berdiri di sana dengan bingung. Lin Xiao, aku tahu kamu, aku dengar kau dipukuli oleh Bei Yuan di ibu kota kekaisaran. Minus. Halaman belakang. Tuan Chen Sueno salah. Setelah pendidikan patriotik Chen Bei Yuan, Jingong Sueno sangat tersentuh dan berkata dengan suara serak bahwa dia juga mencintai Donghua. Bab 238 Keluarga Chen di Kota Ajaib. Seperti pepatah lama, tidak ada tanah yang tidak bisa dibajak, hanya lembu yang bekerja sampai mati. Namun, pada saat ini Yukino Jingu hanya ingin mengatakan bahwa ini semua omong kosong dan itu benar-benar akan hancur. Sebagai wanita yang ambisius, dia telah meminta nasihat ibunya tentang berbagai metode menaklukkan pria dan telah mengasah mereka. Meskipun pada akhirnya dia hanya mempelajari kurang dari 20 dari apa yang dilakukan ibunya, tetapi menurut ibunya itu sudah cukup untuk menaklukkan pria manapun di dunia. Ini juga sumber kepercayaan dirinya.
Selama dia bisa menaklukkan pria di depannya, mimpinya untuk menjadi seorang ratu akan setengah tercapai. Pada saat itu, ambisinya dapat sepenuhnya dilepaskan. Sayang sekali dia bertemu dengan monster Chen Beiyuan. Kepercayaan dirinya bertahan kurang dari 3 menit sebelum hancur berkeping-keping. Pada saat ini dia dengan jelas mengalami apa artinya hidup lebih buruk daripada kematian. Chen Beiyuan relatif lembut ketika berhadapan dengan Bai Ruowei Jiang Yunhua dan Leng Ruobing, karena mereka semua adalah orang-orangnya sendiri. Tetapi ketika berhadapan dengan Yukino Jingu, seorang warga negara Sakura, dia tidak begitu sopan. Bagaimanapun juga, Kekaisaran Donghua dan Kerajaan Sakura memiliki dendam darah. Kamu suka menjadi anjing, kan? Kalau begitu, aku akan... Siapapun yang pernah melatih anjing tahu bahwa cara paling sederhana dan langsung untuk membuat anjing patuh dan sepenuhnya mengakui tuannya adalah dengan menggunakan kekerasan dan menggunakan rasa takut yang paling primitif untuk membuatnya menyerah. Metode penting untuk melatih anjing adalah dengan menggunakan tongkat. Tidak peduli seberapa sulit diatur seekor anjing, ia akan melolong dan menjerit jika dipukul dengan tongkat. Jika satu tongkat tidak cukup, coba tongkat lain. Jika satu tongkat tidak cukup, coba tongkat lain. Berani menunjukkan gigimu, berani berteriak, kemudian terus memukuli, ingin lari, kemudian menjepitmu ke tanah dan memukulmu dengan keras, memukulmu. Memukulinya sampai menyerah, memukulinya sampai inkontinensia, dan memukulinya sampai benar-benar patuh. Tentu saja selain ketakutan fisik, pua mental juga sangat diperlukan. Seperti yang terjadi sebagai seorang kultivator iblis yang teliti, Chen Beiyuan tidak pernah kekurangan keterampilan spiritual khusus. Di bawah dampak masuknya pikiran jahat mengerikan yang terus-menerus, kondisi mental target langsung jatuh ke dalam kebejatan. Kota ajaib, kota ajaib. Selama bertahun-tahun sebagian besar mata-mata dari berbagai negara di dunia telah mengintai di kota ajaib. Mereka telah membeli banyak rahasia Kekaisaran Tiongkok Timur melalui berbagai saluran. Sebagian besar mata-mata dari negara Sakura juga ada di antara mereka. Banyak tokoh penting di eselon atas kota ajaib memiliki hubungan dengan orang-orang dari negara Sakura. Keluarga Ito telah menyuap banyak orang selama bertahun-tahun. Keluarga Lei dari kota ajaib, keluarga Yu dari kota ajaib, keluarga Su dari kota ajaib, keluarga Lin dari kota ajaib, dan keluarga Chen dari kota ajaib. Beberapa waktu lalu keluarga Ito dicurigai mendapatkan beberapa gambar struktur bangunan militer di zona perang ketiga Kekaisaran Tiongkok Timur melalui beberapa cara. Petik, di bawah siksaan ganda tubuh dan pikiran, Jingu Yukino juga ambruk. Dia memutar matanya dan mengucapkan semua yang dia tahu secara sporadis. Ini semua adalah informasi penting yang ingin dia gunakan sebagai alat tawar-menawar. Tetapi sekarang dia terpaksa mengungkapkannya. Menurutnya, sebagian besar keluarga bangsawan di seluruh kota ajaib memiliki hubungan dengan negara Sakura. Tidak, daripada mengatakan terhubung dengan negara Sakura, lebih baik dikatakan bahwa ia memiliki hubungan yang tak terpisahkan dengan semua negara. Ini tidak mengherankan selama manfaatnya cukup dan harganya tepat, beberapa orang secara alami dapat menjual beberapa barang. Ketika dia mendengar keluarga Chen dari kota sihir, gerakan Chen Beiyuan berhenti sejenak, ekspresinya sedikit berubah dan cahaya aneh melintas di mata gelapnya dan dia bergumam pada dirinya sendiri. Keluarga Chen di kota iblis. Chen Beiyuan tidak asing dengan keluarga Chen Modu. Faktanya, dia sangat akrab dengannya karena itu adalah cabang dari keluarga Chen Donghua. Alasan mengapa setiap keluarga terkemuka memiliki pengaruh yang sangat besar di seluruh Kekaisaran Donghua adalah karena garis keturunan agunan mereka tersebar di mana-mana. Begitu keluarga terkemuka yang merupakan keluarga utama mengucapkan sepatah kata, cabang-cabang sampingan yang menempati satu sisi akan merespons satu demi satu, yang bisa dikatakan sebagai momentum yang sangat besar. Inilah alasan mendasar mengapa keluarga aristokrat terkemuka di zaman kuno begitu menakutkan dan dapat memobilisasi sejumlah besar pasukan kapan saja begitu sesuatu terjadi. Namun jika demikian, Chen Beiyuan tidak akan terlalu khawatir tentang cabang samping keluarga Chen kota iblis. Yang benar-benar membuatnya khawatir adalah beberapa hal dalam plot aslinya. Dalam novel aslinya, keluarga Donghua Chen menjadi sasaran semua pihak dan hampir hancur. Untuk mewarisi warisan keluarga Donghua Chen, keluarga Donghua Lin ingin mendukung orang-orang dari keluarga Chen kota ajaib untuk menjadi cabang utama keluarga Chen, dan kemudian secara tidak langsung mengendalikan semua kekuatan militer milik keluarga Chen. Mampu langsung menjadi cabang utama dari cabang samping dan memasuki eselon atas kekaisaran, keluarga Chen kota iblis saat itu secara alami setuju tanpa ragu-ragu dan secara sukarela menjadi boneka di tangan keluarga Donghua Lin, membantu keluarga Donghua Lin untuk merebut beberapa kekuatan militer atas nama cabang utama keluarga Chen. Pada saat itu, untuk memastikan posisi mereka sebagai kepala keluarga Chen kota iblis yang baru naik mengirim banyak pengejar untuk memburu saya, tuan muda keluarga Chen, karena takut saya akan selamat.
Seperti kata pepatah lama, Anda tidak dapat menulis dua karakter dengan satu goresan, tetapi beberapa orang tidak berpikir demikian. Mata Chen Beiyuan tampak dalam seolah mengandung emosi aneh dan tidak ada yang tahu apa yang dia pikirkan. Drama Li Dai Tao Jiang semacam ini juga digunakan oleh Li Ximin di masa lalu. Selama pembuluh darah utama dilumpuhkan dan pembuluh darah cabang didukung untuk menjadi pembuluh darah utama yang baru, semua konflik dapat ditransfer dan semua kekuatan dapat dikendalikan secara diam-diam. Hanya membunuh tidak akan menyelesaikan masalah. Hampir tidak mungkin untuk sepenuhnya memusnahkan keluarga bangsawan yang telah diwariskan selama ribuan tahun. Dalam buku-buku sejarah, apakah Huang Chao yang membakar perbendaharaan dalam negeri menjadi abu dan menginjak-injak tulang para pejabat dan bangsawan di jalanan benar-benar membunuh semua keluarga bangsawan? Keluarga aristokrat tidak akan pernah bisa dibunuh. Dia yang membunuh naga menjadi naga. Ini seperti siklus sejarah. Benar-benar sekelompok pemberontak. Chen Beiyuan bahkan tidak perlu memikirkannya karena sebagian besar diagram struktural zona perang ketiga dibocorkan oleh keluarga Chen di kota ajaib. Hanya anggota keluarga Chen yang memiliki garis keturunan yang sama yang dapat memasuki zona perang ketiga untuk memeriksa. Anda tahu zona perang ketiga adalah zona perang kekaisaran yang dikendalikan langsung oleh keluarga Donghua Chen. Di satu sisi, zona ini didedikasikan untuk menyediakan pasokan pasukan yang stabil untuk garis depan perbatasan. Di sisi lain, zona ini adalah pisau yang digunakan oleh keluarga Chen secara internal. Zona ini penuh dengan signifikansi strategis dan tidak berlebihan untuk mengatakan bahwa zona ini adalah jalur kehidupan. Dan sekarang pengontrol zona perang ketiga kekaisaran adalah ayahnya, Chen Zeking. Beberapa orang dari keluarga Chen di kota ajaib berani menjual beberapa diagram struktur militer zona perang ketiga. Aku khawatir mereka sudah bosan hidup. 100 tahun yang lalu peta pertahanan perbatasan bocor yang menyebabkan pelanggaran pertahanan perbatasan dan serangan oleh binatang buas dan ras alien. Seluruh keluarga Chen menderita kerugian besar dan terluka parah. Sekarang telah diganti dengan diagram struktur militer dari teater ketiga. Sepertinya beberapa orang berencana mengulangi sejarah. Awalnya saya berpikir untuk mencari kesempatan untuk membersihkannya secara perlahan, tetapi sekarang sepertinya saya sebaiknya membersihkannya sekaligus. Sepertinya aku harus pergi ke kota iblis. Alur cerita telah dipoles hampir cukup, saatnya untuk beralih ke alur utama. Selanjutnya kita akan memasuki bab berikutnya, perjalanan ke kota ajaib. Bab 239 Dewa Feng Yuan yang mencela diri sendiri dan Lin Xiao yang ditampar wajahnya seperti orang gila. Orang-orang Sakura ingin membunuhnya, tuan muda keluarga Chen, untuk menciptakan kekacauan, mengganggu tata letak perbatasan depan, menarik binatang buas dan ras alien untuk bergabung dalam permainan, mencelakai keluarga Chen, dan memecah belah kekaisaran Donghua. Ada pengkhianat di dalam kekaisaran yang berkolusi satu sama lain, menjual peta struktur militer zona perang ketiga keluarga Chen, menggunakan rahasia untuk ditukar dengan keuntungan. Ada musuh yang kuat di luar dan pengkhianat di dalam. Jaring laba-laba tak terlihat telah ditenun menunggu target jatuh ke dalam jaring. Eselon atas kekaisaran Donghua mungkin tidak menyadari beberapa hal yang terjadi di kota sihir, tetapi dalam analisis terakhir semua pihak memiliki kepentingan yang terlibat, koneksi pribadi dan berbagai keterikatan, sehingga mereka selalu menutup mata terhadap beberapa daging yang bau dan membusuk. Seperti yang saya katakan, mari kita sisakan ruang untuk satu sama lain sehingga kita bisa bertemu lagi di masa depan. Bahkan keluarga Jiang sebagai keluarga kerajaan kekaisaran akan merasa kesulitan untuk berurusan dengan kelompok kepentingan tertentu. Karena semua pihak ingin menggunakan saya sebagai titik terobosan, saya akan menggunakan diri saya sebagai umpan untuk memancing semua pihak ke dalam permainan dan bersenang-senang dengan Anda. Aku ingin melihat berapa banyak orang yang menginginkan aku mati. Tidak ada gunanya menyimpan semua daging busuk yang bau itu di kota iblis. Lebih baik memotongnya sekaligus. Beberapa orang suka menutup telinga dan menutup mata. Jadi biarkan aku yang melakukannya saja. Jika beberapa orang mati, bisakah negara itu hancur? Mari kita akhiri segalanya di kota ajaib. Mata Chen Beiyuan dingin seolah menembus kehampaan dan melihat kota besar yang tampak makmur tetapi dipenuhi dengan bau busuk. Lebih baik membersihkan sedikit kotoran terlebih dahulu untuk menghindarinya muncul dan menjijikkan di saat-saat kritis. Orang-orang saat dipukuli dia selalu berteriak keras dan menyedihkan dengan ekspresi seolah-olah dia akan mati. Namun, begitu pihak lain berhenti memukulnya, orang yang dipukul akan mengangkat kepalanya dengan bingung seolah bertanya-tanya mengapa dia tidak lagi dipukul. Ini sedikit mirip dengan sindrom Godmore. Seperti kata pepatah, jika musuh bergerak, aku tidak bergerak. Jika musuh tidak bergerak, saya akan bergerak. Ini sepenuhnya otomatis. Minus. 1 jam kemudian, Chen Beiyuan berganti pakaian baru seperti biasa dan melemparkan pakaian basah dan berdarah ke sudut ruang sistem untuk diamankan. Ketika dia berjalan keluar halaman, Jinghu Fengyuan yang telah menjaga di luar seperti anjing menghampirinya seketika seolah-olah dia telah melihat tuannya.
Ada ekspresi menjilat di wajahnya, punggungnya sedikit membungkuk, dan dia tampak seperti kura-kura sungguhan. Tuan Chen, bagaimana pelayanan saudara perempuan saya? Apakah Anda puas? Meskipun agak tidak dewasa, namun bisa menghilangkan dahaga Anda untuk sementara waktu. Chen Beiyuan tersenyum tipis. Dia menatap penuh arti pada Jinggu Fengyuan yang rendah hati dan menjilat di depannya seolah-olah dia tidak terkejut. Orang-orang Sakura adalah orang-orang yang hanya peduli pada keuntungan kecil dan melupakan hal-hal besar. Mereka memiliki gen kesabaran dalam tulang mereka. Jadi, bagaimana jika saya harus bersujud dan memberi tumpangan kepada saudara perempuan dan ibu saya? Selama dia bisa membantunya mencapai puncak, Jinggu Fengyuan akan memperlakukannya seperti ayahnya sendiri. Apakah kamu tidak melihat betapa banyak pengorbanan yang telah dilakukan Jinggu Yukino untuk mimpinya menjadi seorang permaisuri? Selama Tuan Chen puas, Feng Yuan telah melaporkan permintaan Anda kepada Kaisar. Awalnya Kaisar tidak bersedia untuk setuju, karena masalah ini menyangkut reputasi keluarga kerajaan Jinggu. Tetapi setelah banyak bujukan saya, Kaisar akhirnya setuju dengan susah payah. Saya hanya berharap agar Tuan Chen dapat menunjukkan belas kasihan dan tidak terlalu kasar. Namun karena status khusus Ibu Suri, dia tidak dapat pergi ke Kekaisaran Donghua. Jika Chen Jun bersedia, Feng Yuan dapat mengatur untuk mengirim Chen Jun ke Istana Kerajaan Sakura melalui saluran khusus. Ibu Suri akan membuat persiapan terlebih dahulu. Senggong Fengyuan sepertinya tidak memperhatikan ekspresi bermakna di wajah Chen Beiyuan dan terus berbicara tanpa malu-malu. Merupakan berkah bagi Kaisar Jinggu dan Permaisuri Jinggu untuk memiliki putra berbakti seperti Anda. Yang mulia Feng Yuan, yakinlah saya akan pergi ke Istana Kerajaan Sakura, tetapi tidak sekarang. Saya harus pergi ke kota ajaib dulu. Tolong beritahu ibumu bahwa Bei Yuan akan pergi kepadanya ketika saatnya tiba. Tentu saja saya tidak akan melupakan kesepakatan antara Anda dan saya. Chen Beiyuan agak terkejut dengan kecepatan kerja Istana Ilahi Feng Yuan. Hanya butuh waktu singkat baginya untuk meyakinkan ayahnya untuk meninggalkan istrinya. Tidak mudah untuk berbicara seperti ini. Namun, orang ini pasti menyembunyikan sesuatu, tertawa di aula di dalamnya. Tapi, semua ini tidak penting. Dia pasti akan pergi ke negeri Sakura, tapi dia pasti tidak akan pergi ke sana sendirian sekarang. Dia tidak gila jika dia lari ke markas musuh sendirian, dia mungkin tidak tahu bagaimana dia mati. Ketika saatnya tiba, dia pasti akan membawa ratusan juta orang bersamanya sebelum dia benar-benar bisa pergi ke negara Sakura. Pada saat itu pasti akan memberikan kejutan besar bagi semua orang Sakura. Melihat penolakan Chen Jun, Senggong Fengyuan sedikit terkejut, tetapi ketika dia mendengar kalimat terakhir, dia diam-diam menghela nafas lega. Meskipun aku tidak tahu mengapa Chen Jun tidak pergi ke negara Sakura, tetapi malah pergi ke kota ajaib, tidak apa-apa selama transaksi berlanjut. Tuan Chen, tunggu sebentar. Namun, untuk membuat hubungan dan transaksi lebih solid, Jingong Feng Yuan mengertakkan gigi dan mengeluarkan foto dari lengannya dan menyerahkannya kepada Chen Jun yang hendak pergi dengan senyum di wajahnya. Tuan Chen, sejujurnya, Feng Yuan sudah memiliki tunangan sejak kecil. Dia lembut, cantik, dan masih perawan. Dia selalu menyukai pria setinggi dan sekuat Tuan Chen. Jika Anda punya waktu luang di masa depan, bisakah Anda membantu saya? Chen Beiyuan berhenti dan menatap Senggong Fengyuan dengan heran seolah ingin mengenalnya lagi dari awal. Awalnya dia mengira bahwa Lin Xiao si naga tidur adalah yang terbaik di dunia dan akan sulit untuk menemukan saingan lain baginya. Tanpa diduga, aku akan bertemu Feng Chu lain yang tidak kalah dengan Wulong atau bahkan lebih baik. Kirim ibu saudara perempuan dan istriku. Ini adalah pertama kalinya dia melihat orang yang sangat berdisiplin diri. Di depan istana ilahi Feng Yuan, Lin Xiao putra takdir tampak kusam dan redup. Chen Beiyuan menduga jika dia tidak begitu jijik, Senggong Feng Yuan pasti berani merekomendasikan dirinya sendiri. Feng Yuan membantu orang lain adalah dasar dari kebahagiaan, saya menghargai kebaikan Anda. Chen Beiyuan menepuk bahunya dan awalnya ingin menolak, tetapi ketika pandangannya berhenti sejenak pada foto putri mahkota yang memiliki pikiran sebanding dengan Tsunade, dia mengambilnya. Bagaimanapun juga, itu adalah niat baik seseorang, tidak perlu menyakiti perasaan mereka. Feng Yuan, demi persahabatan kita, aku akan membantumu sekali, tetapi lain kali kamu tidak diperbolehkan melakukan itu. Hai, terima kasih atas bantuanmu, Tuan Chen. Kota ajaib. Lin Xiao berjalan keluar dari grup Lin dengan ekspresi kaku tanpa jejak senyum yang baru saja terpancar di wajahnya. Baru saja Lin Yunluo, wanita kedua dari keluarga Lin, bertanya kepadanya secara rinci tentang detail dipukuli oleh Bei Yuan. Misalnya, apakah pukulan Bei Yuan berat? Apakah tangannya akan memerah saat memukulmu? Apakah sakit? Sialan. Tidak peduli seberapa bodohnya dia dapat melihat bahwa wanita muda kedua dari keluarga Lin mungkin memiliki semacam hubungan dengan Chen Bei Yuan. Bab 240 protagonis wanita keempat yang beruntung. Chen Bei Yuan. Lin Xiao sangat marah. Lin Yunluo tidak tahu apakah itu karena kecerdasan emosionalnya yang rendah atau karena dia tidak menganggapnya serius atau karena alasan lain, tetapi dia khawatir tentang situasi Chen Beiyuan dari awal hingga akhir, seolah-olah dia takut Chen Beiyuan akan menderita.
Kau bajingan, aku yang dipukuli, aku yang dipukuli. Mungkinkah wajahku bisa menamparkan tangan Chen Beiyuan begitu keras hingga bengkak? Dia akhirnya mengerti menilai dari cara Lin Yunluo menyapa Chen Beiyuan dengan cara yang akrab dan ekspresi pedulinya. Tidak ada yang percaya bahwa tidak ada kasih sayang yang mendalam di antara mereka berdua. Yang lebih menjengkelkan adalah bahkan dia dengan sengaja mengungkapkan fakta bahwa Chen Beiyuan memiliki banyak wanita di sekitarnya. Nona muda kedua dari keluarga Lin hanya tersenyum lega meskipun ada sedikit kehilangan di matanya. Wajahnya lebih menunjukkan kelegaan dengan ekspresi bahwa selama dia bahagia semuanya akan baik-baik saja. Sial, kau sakit, kan? Kudengar dia memiliki banyak wanita di sekitarnya dan dia memiliki hubungan ambigu dengan banyak dari mereka. Apa maksudmu dengan ekspresimu tentang Beiyuanku luar biasa? Gadis hangat, anjing penjilat. Hati Lin Xiao hampir hancur ketika dia berpikir bahwa Dewi yang membuat jantungnya berdebar kencang kemungkinan besar adalah penjilat musuhnya. Kamu tidak bisa bermain. Bukankah keluarga Donghua Chen dan keluarga Donghua Lin memiliki dendam satu sama lain? Bagaimana kalian berdua bisa seperti ini? Saya pikir saya bisa melarikan diri dari bayang-bayang Chen Beiyuan dengan datang ke kota ajaib, tetapi pada akhirnya saya menjadi sasaran serangan mental yang parah. Sialan Chen Beiyuan, berapa banyak wanita yang pernah berhubungan denganmu? Ketika Lin Xiao berpikir bahwa wanita yang membuat jantungnya berdebar kencang terkait dengan Chen Beiyuan dan bahwa mereka kurang lebih saling menjilat, dia merasa seolah-olah dia menderita 10.000 poin kerusakan kritis. Mendengus. Pada saat ini cincin misterius di tangannya tiba-tiba menyala. Dengusan dingin tiba-tiba muncul di benaknya seketika menghilangkan kesedihan dan amarahnya. Tidak baik. Wajah Lin Xiao sedikit berubah dan dia langsung bereaksi. Dia sepertinya kehilangan akal sehatnya barusan dan bahkan mengabaikan fakta bahwa dia memiliki seorang guru peri bersamanya. Kau tahu dia telah menghabiskan begitu banyak waktu dan tenaga untuk membuat guru perinya bahagia, tetapi sekarang semua usahanya gagal. Sue, diam, siapa yang menyuruhmu memanggilku seperti itu? Kilatan cahaya melintas dari cincin misterius itu dan suara dingin itu terdengar lagi. Sudah jelas bahwa peri bogang tersembunyi itu marah pada pengkhianatnya sendiri. Di dalam cincin misterius itu, aku melihat gunung daging putih besar bergetar dengan kebenaran dan sepasang mata hijau dipenuhi dengan dingin yang membekukan. Aku telah berjanji untuk memanggilnya Little Sweetie dan mencintainya selama sisa hidupku, tapi sekarang aku tidak bisa mengalihkan pandanganku dari siapapun yang jelek yang kulihat. Sayang sekali dia benar-benar mempercayainya sebelumnya. Tuan Xiaoer hanya bingung sesaat. Mohon dengarkan penjelasanku. Di hati Xiaoer, kamu adalah yang tercantik. Lin Xiao tidak peduli tentang apapun saat ini dan dengan cepat mulai mengelak. Entah itu dukungan untuk budidaya di masa depan atau cara untuk menghindari kesendirian di masa depan, saya masih harus bergantung pada guru peri saya dan saya tidak boleh merusaknya. Pada saat ini Lin Xiao yang mengucapkan kata-kata manis sama sekali tidak menyadari bahwa pikiran jahat di pundaknya telah melemah karena suatu alasan. Tanda Lin Group. Jejak pikiran jahat tertinggal di tempat Lin Xiao baru saja duduk dan dia diam-diam melihat sosok intelektual dan elegan di depannya yang dengan tenang membolak-balik buku dan mengenakan kacamata berbingkai emas. Tanda hubung. Chen Beiyuan yang baru saja kembali ke keluarga Chen dan sedang memeriksa naga kecil yang mengantuk tiba-tiba berhenti, ekspresi kompleks muncul di wajahnya dan dia bergumam pada dirinya sendiri. Yunluo, aku belum melihatmu selama beberapa tahun. Aku tidak menyangka kamu telah banyak berubah. Aku hampir tidak bisa mengenalimu. Nona kedua dari keluarga Lin, Lin Yunluo, yang berada di kota ajaib melalui pemantauan Lin Xiao, putra keberuntungan. Emosi Chen Beiyuan terhadap Lin Yunluo, putri kedua keluarga Lin, tidak diragukan lagi sangat rumit. Karena nona muda kedua dari keluarga Lin adalah protagonis wanita beruntung keempat dalam novel aslinya. Pada saat yang sama, dia juga satu-satunya di antara semua protagonis wanita beruntung yang hamil dan melahirkan anak untuknya. Di antara beberapa protagonis wanita beruntung, kekuatan Lin Yunluo tidak diragukan lagi yang terlemah, hampir di posisi terbawah. Kemampuan sejatinya terletak pada manajemen logistik dan investasi bisnis. Jika tidak, keluarga Lin tidak akan memberinya pengelolaan dompet. Selama bertahun-tahun keluarga Lin tidak pernah kekurangan dana dan dana tersebut bahkan terus berkembang ke seluruh pelosok dunia berkat dia. Di antara banyak protagonis wanita yang beruntung, kepribadian Lin Yunluo tidak diragukan lagi adalah yang terbaik dan paling stabil. Dia adalah tipe yang memberi diam-diam secara rahasia dan bahagia selama orang yang dicintainya bahagia. Kepribadian seperti ini biasanya dimiliki oleh kakak perempuan intelektual atau gadis berhati hangat yang suka menyenangkan anjing dalam literatur amatir. Sayang sekali kepribadian semacam ini pasti akan menderita kerugian besar saat menghadapi Bai Ruowei dan Jiang Yunhua, dua yandere dan nimfomania kelas berat. Ketika Bai Jiang dan gadis lainnya mulai berinisiatif dan bahkan memaksa Bai Yuan untuk bertobat dan menungganginya.
Kakak perempuan yang cerdas dan elegan ini masih mempertimbangkan perasaan pribadi Bei Yuan dan tidak mau menjadi begitu jahat. Biasanya Lin Yunluo mungkin tidak akan memiliki kontak nyata dengan Chen Bei Yuan sepanjang drama. Namun siapa yang membuatnya harus berurusan dengan saudara ketiga yang mengkhianati saudara perempuannya? Dalam novel aslinya untuk menyelamatkan Lin Xiao putra takdir Lin Jiu Xiao, teman yang saleh mengambil inisiatif untuk membius saudara perempuannya dan memberikannya kepada penjahat besar Chen Motou untuk mempermalukannya sebagai imbalan atas nyawa Lin Xiao. Penghinaan ini berlangsung selama sehari semalam. Setelah itu, Lin Yunluo pergi sendirian dan diam-diam tanpa keluhan apapun. Baru pada bagian akhir plot, Lin Yunluo sang tokoh utama wanita yang beruntung muncul kembali. Pada saat itu ada juga seorang gadis kecil di sampingnya. Tidak ada yang menyangka bahwa dia hamil setelah Chen Bei Yuan memberikannya hanya sekali. Anda tahu untuk orang yang lebih kuat, kesempatan untuk memiliki keturunan terlalu kecil karena masalah fisik. Bai Ruowei dan Jiang Yunhua tidak tahu sudah berapa kali mereka melakukan ini pada Chen jahat tetapi masih tidak membuahkan hasil, akibatnya Lin Yunluo menembak mereka. Para protagonis wanita beruntung lainnya hampir marah pada saat itu. Baru kemudian Iblis Chen mengetahui bahwa Lin Yunluo hamil dengan perangkat khusus. Dengan demikian, anak pertama Chen Bei Yuan lahir. Namun, mimpi buruknya masih belum berakhir. Karena keluarga Donghua Chen hampir hancur, wajar jika Chen yang jahat tidak memiliki kesan yang baik tentang keluarga Lin, bahkan jika Lin Yunluo melahirkan seorang putri untuknya. Dia ditangkap dan dipenjara oleh iblis pengembara Chen. Dalam plot aslinya, Lin Yunluo tidak pernah menerima kebaikan apapun dari iblis Chen tetapi hanya disiksa dengan brutal berulang kali seolah-olah dia ingin melampiaskan semua kebenciannya padanya. Dalam hal ini, Lin Yunluo selalu menahannya dalam diam. Setiap kali iblis Chen dikalahkan, dia akan selalu menggunakan cintanya untuk membunuh nafsu kebinatangannya. Hanya di depannya iblis Chen akan menunjukkan sisi dirinya yang paling tidak berdaya. Hubungan antara keduanya sangat rumit dengan cinta dan benci yang bercampur menjadi satu, terjalin satu sama lain tetapi juga saling bergantung. Sampai nanti ketika iblis Chen keluar, dia dibunuh oleh Lin Xiao dan akhirnya meninggal. Lin Yunluo yang telah menunggu di rumah tidak pernah melihat sosok familiar itu kembali. Sampai berita kematian iblis Chen datang, dia jatuh ke dalam keheningan yang mematikan. Dia pergi ke keluarga Bai dan memberikan anak yang kelaparan itu kepada Bai Ruowei untuk dibesarkan. Kemudian dia bunuh diri. Bab 241 Cahaya Bulan Putih Iblis Chen. Semangat juang Lin Yunluo adalah Ling Feng. Ling Feng yang wujud aslinya adalah pohon maple berusia 1000 tahun yang berubah menjadi iblis, adalah iblis yang paling tergila-gila dalam kitab klasik Gunung dan Laut. Dia memiliki temperamen lembut, hati yang baik, dan sangat penyayang dan setia. Menurut legenda, Ling Feng hanya menunggu satu orang sepanjang hidupnya. Ketika seseorang meninggal, Feng juga meninggal. Semangat juang setiap orang berevolusi dari sifat mereka sendiri. Mudah membayangkan sifat Lin Yunluo yang mampu memadatkan semangat juang seperti Ling Feng yang tergila-gila seperti iblis. Tidak seperti semangat juang teratas dari protagonis wanita beruntung lainnya yang semuanya bersifat ofensif. Semangat juang Lin Yunluo, Ling Feng, sama sekali tidak agresif, ia hanya memiliki kemampuan penyembuhan murni. Jika cinta Bai Ruowei untuk Chen Bei Yuan bersifat mendominasi, mengerikan, dan gila, maka cinta Lin Yunluo untuk Chen Bei Yuan adalah pengorbanan, dedikasi, dan perlindungan diam-diam. Meskipun Bai Ruowei selalu bertingkah seperti kakak perempuan yang lembut dan penyayang di depan Chen Bei Yuan, sifat posesif yang mendalam di dalam tulangnya sulit untuk disembunyikan. Di sisi lain, kelembutan Lin Yunluo berasal dari hatinya dan dari lubuk hatinya yang paling dalam. Baginya, selama dia bahagia dan semuanya baik-baik saja, dia bersedia berkorban dan berkompromi. Inilah alasan sebenarnya mengapa dia meninggalkan ibu kota kekaisaran dan datang ke ibu kota sihir 6 tahun lalu. Dalam novel aslinya, dia mungkin adalah pahlawan wanita yang paling tragis namun paling bahagia dan paling beruntung. Dia dikhianati oleh saudara laki-lakinya sendiri dan menjadi mainan Chen Motu selama 1 malam dan secara tidak sengaja hamil dengan anak Chen Motu. Ketika dia muncul kembali dengan anaknya, dia ditangkap dan dipenjara oleh iblis Chen lagi dan menjadi mainan untuk pelampiasannya. Namun, waktu dia dipenjara mungkin adalah waktu yang paling membahagiakan baginya. Karena meskipun mereka berdua bukan suami dan istri dalam nama pada waktu itu, mereka adalah suami dan istri dalam kenyataan dan mereka juga memiliki seorang anak bersama. Pada saat itu iblis Chen akan selalu keluar untuk membuat masalah, memukuli beberapa anak laki-laki yang beruntung, dan bersaing dengan beberapa pahlawan wanita yang beruntung dalam kecerdasan dan keberanian. Dia akan membersihkan rumah, melakukan pekerjaan rumah tangga, merawat anak-anak, menyiapkan makanan, dan menunggu iblis Chen untuk kembali. Terkadang iblis Chen akan kembali ke rumah dengan memar dan depresi, melampiaskan semua kebencian dan keengganannya padanya.
Dia selalu menahannya dalam diam dan menggunakan kemampuan penyembuhan Ling Feng untuk menyembuhkan luka-lukanya. Keesokan harinya, Chen yang sudah pulih akan bertingkah seperti bajingan lagi, meninggalkan ibu dan anak itu dan pergi keluar untuk terus membuat masalah. Tentu saja terkadang iblis Chen akan menjadi sombong dan bertingkah seolah-olah dia telah memenangkan pertempuran dan kembali dengan penuh kemenangan. Iblis Chen dalam suasana hati yang baik bahkan akan mengobrol dengannya untuk pertama kalinya, memamerkan pencapaiannya yang luar biasa dalam memukuli seseorang dan mengalahkan beberapa wanita jahat. Dan dia selalu mendengarkan dengan tenang dengan senyum di wajahnya. Namun mendengarkan seperti ini biasanya tidak berlangsung lama dan dia akan diseret ke kamar oleh iblis Chen. Cara mereka bergaul sangat aneh seperti pasangan seperti orang asing dan seperti musuh. Lin Yunluo yang dipenjara bukannya tanpa kesempatan dan kemampuan untuk melarikan diri. Namun, dia tidak melakukannya. Dia selalu tinggal di rumah menggendong anak-anaknya, menyiapkan makanan, dan diam-diam menunggu suaminya yang pemberontak untuk kembali. Meskipun pihak lain akan selalu tidak sabar dan menyeretnya ke kamar dengan kasar begitu dia kembali. Selama periode kelam ketika keluarga Chen hampir hancur dan menjadi keluarga yang hilang, Lin Yunluo mungkin menjadi satu-satunya wanita yang masuk ke hatinya. Dia seperti seberkas cahaya bulan putih dalam kegelapan, selalu mengesankan dan tak terlupakan. Hanya di depan Lin Yunluo, iblis Chen menunjukkan sisi kekanak-kanakannya. Tapi keluarga Chen hampir hancur yang membuatnya sangat membenci keluarga Lin. Akan lebih baik jika nama belakangmu bukan Lin. Demon Chen bergumam pada dirinya sendiri kesakitan. Keduanya tampak terjerat dalam takdir buruk yang terikat erat bersama menebus dan mentolerir satu sama lain. Tetapi karena kebencian ada penghalang tak terlihat di antara keduanya. Dalam novel aslinya pada saat-saat terakhir kematiannya, bayangan yang muncul di benak Chen Laomo adalah sosok lembut yang menggendong seorang anak dan menunggu dengan sabar di meja yang penuh dengan makanan. Maaf, aku tidak bisa kembali. Sosok yang saya abaikan ketika saya masih muda dan sembrono telah menjadi cahaya rembulan putih di saat tergelap dan kenangan yang tidak akan pernah saya lupakan sampai saya mati. Mata Chen Beiyuan berbinar seolah-olah dia telah melintasi penghalang ruang ketika dia melihat sosok intelektual yang elegan dan lembut di gedung tinggi di kota ajaib dan dia tampak dipenuhi dengan emosi yang tak terhitung jumlahnya. Chen jahat dalam novel aslinya tidak seperti Chen Beiyuan yang hampir sempurna saat ini menyapu bersih segalanya dan tidak pernah gagal. Dia akan gagal, dikalahkan, ditangkap, dipenjara, dipermalukan, dipermainkan, disiksa. Rasa sakit membuatnya kuat, penderitaan membuatnya teguh, dan kebencian membuatnya tumbuh. Dia mengambil satu langkah pada satu waktu menginjakkan kaki di atas es tipis dan akhirnya menjadi penjahat yang ditakdirkan untuk menekan segalanya. Sayang sekali dia tidak bisa lepas dari apa yang disebut script killing, bagaimanapun juga. Dalam hidup seseorang akan selalu ada satu atau dua hal yang tak terlupakan. Bahkan Chen Beiyuan tidak bisa mengatakan pada saat ini apakah keputusan akhirnya untuk pergi ke kota ajaib didasarkan pada keinginan untuk melihatnya. Mungkin beberapa. Dia juga ingin melihat bagaimana cahaya bulan putih ini sekarang. Dia memikirkannya, mengambil teleponnya dan membuat panggilan. Ruobing, kamu akan melakukan perjalanan bisnis denganku beberapa hari ini ke kota ajaib. Kota iblis. Leng Ruobing tertegun pada awalnya kemudian sangat gembira. Ini jelas merupakan perjalanan bisnis dengan pemimpin dan dia sebagai sekretaris harus mengurus makanan, pakaian, tempat tinggal, transportasi pakaian, selimut, dan hiburan malam sendiri. Ini bukan perjalanan bisnis, ini adalah bulan madu. Tanda hubung. Pada saat yang sama, Jiang Yunhua dan Bai Ruowei juga menerima telepon dari Bei Yuan dan mengetahui bahwa dia akan pergi ke kota ajaib. Chen Beiyuan meminta kedua gadis itu untuk berlatih dengan baik dalam periode waktu berikutnya dan untuk mengambil serta mencerna 20 buah pembersih sumsum yang diberikan kepada masing-masing dari mereka untuk meningkatkan kualifikasi mereka sendiri. Meskipun Jiang Yunhua agak tidak puas dan tidak tertarik tentang ini, dia akhirnya menekan gagasan untuk pergi ke rumah Chen untuk menumpang. Bagaimanapun, ini adalah masalah yang berkaitan dengan kultivasi dan masa depan, jadi harus ditangani dengan baik. Jika 20 buah pembersih sumsum digunakan dengan benar, mereka pasti akan meningkatkan bakatnya, meningkatkan kecepatan dan pemahaman latihannya, dan memungkinkannya untuk lebih mengikuti kecepatan Bei Yuan. Namun, jelas akan membutuhkan waktu yang cukup lama untuk mencerna 20 buah pembersih sumsum ini. Tidak seperti kekecewaan Jiang Yunhua, Bai Ruowei dengan tajam merasakan ada sesuatu yang tidak beres. 20 buah pembersih sumsum ini terlalu kebetulan. Mungkinkah Bei Yuan punya rencana ketika dia berada di alam rahasia Void dan ingin menggunakan pemurnian buah pembersih sumsum ini untuk menunda Yunhua dan aku? Bei Yuan tidak ingin Yunhua dan aku pergi ke kota ajaib, apakah dia punya rencana lain atau apakah dia ingin bertemu seseorang? Mungkinkah itu dia? Ekspresi Bai Ruowei berubah dan secercah cahaya melintas di matanya. Dia sepertinya memikirkan sosok lembut di kota iblis dan bergumam pada dirinya sendiri. Bai Ruowei sepertinya telah menebak sesuatu. Setelah lama terdiam, dia akhirnya memilih untuk mendengarkan Bei Yuan dan memurnikan buah pembersih sumsum terlebih dahulu. Malam itu, kekuatan bertarung Chen Beiyuan yang hampir mengerikan membuatnya memahami satu hal dengan jelas.
Dia tidak bisa memonopoli pria yang sekuat binatang buas ini. Beberapa hari terakhir ini kedua kaki putih panjangnya gemetar ketika dia berdiri. Dia tidak bisa berdiri dengan mantap dan mereka bengkak. Dalam kasus ini, berbagi yang diperlukan masih diperlukan. Tanda Bab 242 Kunjungan Rahasia Tuan Muda Chen. Halaman belakang keluarga Chen di Kota Ajaib. Kakak, bukankah ini terlalu berisiko? Kau benar-benar menggunakan diagram struktural zona perang ketiga kekaisaran untuk berdagang dengan orang-orang itu. Kita tidak tahu apakah orang-orang itu manusia atau iblis. Mereka bahkan mungkin beberapa kekuatan yang memusuhi kekaisaran Donghua. Jika terjadi kesalahan, konsekuensinya akan menjadi bencana. Jika masalah ini terungkap dan keluarga utama ibu kota mengetahuinya, aku khawatir seluruh keluarga Chen Kota Iblis akan menderita. Kau dan aku akan terlibat saat itu. Chen Yuseng tampak sedikit panik. Jelas bahwa dia juga takut dengan tindakan kakak tertuanya, kepala keluarga. Anda tahu zona perang ketiga kekaisaran secara lahiriah adalah zona perang yang kuat di bawah militer kekaisaran, tetapi sebenarnya itu adalah pasukan langsung keluarga utama. Di kekaisaran Donghua, zona perang ketiga adalah zona perang terkuat. Ini mengumpulkan hampir semua pasukan angkatan laut, angkatan darat, dan angkatan udara paling elit kekaisaran dan dilengkapi dengan senjata dan peralatan tingkat tertinggi serta sistem militer dan senjata sihir yang kuat. Jumlah totalnya adalah 5 pasukan 10 divisi 30 brigade dengan jumlah total hampir 1 juta. Ini hampir menjadi senjata kekaisaran terbesar dan terkuat di dalam kekaisaran. Zona perang pertama dan kedua yang dikelola langsung oleh keluarga kerajaan Jiang mungkin tidak cukup untuk melawan zona perang ketiga. Alasan mengapa disebut zona perang ketiga sebenarnya hanya untuk sedikit menghormati seorang bos kekaisaran tertentu. Kepentingannya tentu bisa dibayangkan. Namun sekarang kakak laki-lakinya yang tertua, Chen Yulu, kepala keluarga Chen saat ini di Kota Ajaib, diam-diam menjual sebagian gambar struktural zona perang ketiga kepada orang-orang kejam itu. Begitu kata-kata ini keluar, itu mungkin akan merobek langit. Pada saat itu, hal itu pasti akan membangkitkan amarah sang guru. Jika Anda melakukan kesalahan, Anda mungkin kehilangan kepala. Kenapa panik? Ini bukan diagram struktur militer yang lengkap. Ini hanya beberapa gambar garis besar kasar. Saya tidak berpikir orang-orang itu dapat menemukan apapun. Selain jika langit runtuh ada orang tinggi untuk menahannya, saya tidak percaya bahwa siapapun akan begitu tidak sabar untuk hidup sehingga mereka akan menyerang zona perang ketiga secara langsung. Pria parubaya yang elegan dan anggun itu mengerutkan kening, tampak tidak bahagia, dan berbicara dengan sedikit tidak sabar. Orang ini tidak lain adalah Chen Yulu, kepala keluarga Chen di Kota Ajaib. Dari segi garis keturunan keluarga Chen saja, keluarga Chen Kota Iblis lebih dekat dengan keluarga Chen Donghua dan beberapa tetua keluarga dapat ditelusuri kembali hingga 5 generasi. Dulu, justru karena hubungan inilah Chen Yulu dengan tidak tahu malu mengunjungi kepala keluarga utama Chen Zeking ketika dia mengambil alih zona perang ketiga dan memasuki pinggiran zona perang darat, sehingga memperoleh beberapa informasi tentang gambar struktural. Nenek moyang sekarang telah mencapai puncak kultivasi kuasi kaisar dan hanya selangkah lagi dari kaisar perang peringkat ke-8, tetapi dia selalu kekurangan peluang. Kali ini kakak laki-lakimu menggunakan informasi ini untuk mendapatkan buah bodi dari orang-orang itu. Benda ini dapat membantu kuasi kaisar memurnikan kekuatan domain. Begitu nenek moyang dapat memurnikannya, akan ada lebih banyak peluang untuk terobosan. Setelah leluhur berhasil menembus peringkat ke-8, dia akan dapat hidup 100 tahun lebih lama. Keluarga Chen di Kota Iblisku juga dapat dipromosikan dari keluarga biasa menjadi keluarga kelas menengah. Dapat dikatakan bahwa kita telah melompati gerbang naga dan pengaruh kita akan semakin ditingkatkan. Kita tidak akan lagi terbatas pada Kota Iblis. Meskipun saya Chen Yulu mungkin dicurigai sebagai pengkhianat, saya dapat bertanya pada diri sendiri apakah saya pernah memenuhi standar keluarga saya. Apakah hanya saya satu-satunya di seluruh Kota Ajaib yang menjual rahasia kekaisaran? Model kapal perang terbaru kekaisaran bocor beberapa waktu lalu. Apakah menurut Anda itu ada hubungannya dengan keluarga Yun dari Kota Ajaib? Lokasi pasukan yang ditempatkan di perbatasan selatan kekaisaran diketahui oleh negara lain. Bukankah bajingan dari keluarga Lei dari Kota Ajaib yang melakukannya? Bahkan penguasa Kota Ajaib keluarga Wei diam-diam dekat dengan aliansi Elang Putih, negara Sakura, kekaisaran Sunfall, Del, budak alien, anak-anak binatang buas, dan organ humanoid yang dipenjara di pasar gelap bawah tanah Kota Ajaib. Berapa banyak orang yang meninggal di Kolosseum bawah tanah setiap hari? Ada orang Sakura, orang Donghua, dan orang Bald Eagle. Kapal kargo yang mengelilingi pelabuhan dekat Kota Ajaib dapat mengangkut puluhan juta ton barang berat setiap hari tetapi mereka tidak pernah membayar sepeser pun pajak. Kapan Anda pernah melihat ada orang yang berani memeriksanya? Menurut Anda apa yang tersembunyi di dalamnya? Yuseng, cara untuk menjadi manusia adalah belajar untuk rendah hati dan sederhana, hanya dengan begitu kamu bisa hidup lama dan panjang. Chen Yulu menepuk bahu saudara ketiganya dan berbicara dengan sungguh-sungguh.
Semua orang melakukannya, mengapa dia tidak bisa? Mungkinkah jika kita menjual beberapa informasi, beberapa hal, atau beberapa rahasia, kekaisaran akan jatuh? Konyol. Bahkan jika langit runtuh, itu tidak akan menimpa mereka. Biarkan orang-orang besar mengambil alih, mereka pasti akan mampu menanganinya. Pada saat ini Chen Yulu hanya menyesal bahwa dia tidak dapat memperoleh diagram struktur militer lengkap dari zona perang ketiga, jika tidak, dia akan dapat menjualnya dengan harga selangit. Orang-orang di belakang orang-orang serakah itu jelas sangat tertarik dengan hal ini dan pasti bersedia membayar harga yang lebih tinggi. Pada saat itu, peluang leluhur saya untuk menembus dan menjadi seorang kaisar perang tingkat 8 pasti akan lebih tinggi. Yah, di seluruh kota iblis siapa yang memiliki pantat bersih dan tidak akan terjadi apa-apa. Ngomong-ngomong, untuk apa kau datang menemuiku sebelumnya? Ah, kakak, aku lupa memberitahumu bahwa Suaner telah bergaul dengan pria androgini dari keluarga Wei untuk sementara waktu sekarang dan dia juga menangkap beberapa orang luar yang tampan untuk diajak bermain. Sekarang beberapa orang telah meninggal dan ini masalah besar. Bangsat, aku sudah bilang padanya untuk tidak terlibat dengan hal androgini dari keluarga Wei itu. Orang itu bukan orang baik. Ketika dia kembali, aku akan mematahkan kedua kakinya. Chen Yulu sangat marah ketika mendengar ini. Dia jelas sangat marah karena putri kesayangannya terlalu dekat dengan wanita jalang terkenal dari keluarga Wei yang biseksual. Adapun beberapa orang luar yang secara tidak sengaja terbunuh oleh mereka berdua. Jika kamu mati, ya sudah, bukan masalah besar. Saat ini, kematian beberapa orang luar tidak lebih mengejutkan daripada kematian beberapa semut. Tanda pembangunan dunia. Sebagai bangunan termegah di kota ajaib, tingginya 789 meter dan merupakan salah satu bangunan termegah di kekaisaran. Di dalam gedung dunia terdapat makanan lezat dan barang-barang mewah dari hampir seluruh dunia, dapat dikatakan memiliki segalanya. Pada saat ini di sudut restoran 7 bintang di lantai atas gedung dunia, sepasang pria tampan dan wanita cantik dengan temperamen luar biasa duduk menarik perhatian banyak orang di sekitar mereka. Ya Tuhan, wanita yang sangat cantik. Temperamennya yang dingin dan arogan seperti seorang ratu es. Pria itu sangat tampan, aku tidak tahan saudara hatiku meleleh. Lihat cara mereka berpakaian. Mereka mungkin bukan dari Shanghai. Mereka pasti dari tempat lain. Tanda hubung. Pria tampan dan wanita cantik yang menarik perhatian banyak orang ini adalah Chen Beiyuan dan Leng Luobing yang baru saja tiba di Shanghai dan sedang bersiap untuk makan. Chen Beiyuan sangat rendah hati selama perjalanan ke kota ajaib ini. Dia tidak memberitahu cabang samping keluarga Chen kota ajaib untuk menyambutnya dan bahkan para pejabat kota ajaib tidak memberitahu mereka. Jika tidak, seluruh kota ajaib akan terkejut dengan ini. Saat ini, hanya ada segelintir orang yang mengetahui keberadaannya. Selain itu, dia membocorkannya dengan sengaja. Datang saja dan tunggu sampai pertunjukan dimulai. Penulis akan memotong simpul Gordian dengan cepat menebas dan membunuh sepanjang jalan dan bersenang-senang. Bab 243 Chen Beiyuan menjadi sasaran. Seperti yang diharapkan dari kota terbesar kedua di kekaisaran, nama kota ajaib memang pantas disandang. Meskipun tidak memiliki sejarah panjang dan budaya yang kaya seperti ibu kota kekaisaran, kota ini juga memiliki kemakmurannya sendiri yang unik. Namun di balik kemakmuran tersebut, urat nadi perekonomian dikendalikan oleh keluarga kecil dan menengah, dan juru bicara yang tak terhitung jumlahnya dari berbagai negara terlibat. Berbagai kepentingan dan konflik telah terakumulasi. Sebagai penguasa kota iblis, keluarga Wei sangat aktif dalam beberapa tahun terakhir. Bahkan orang-orang yang dikirim oleh atasan telah disingkirkan. Chen Beiyuan menatap lampu-lampu kota yang gemerlap dan kerumunan orang yang ramai dengan tatapan redup, tetapi dia tidak terkejut sama sekali. Sebaliknya, dia melihat kebusukan di balik kemakmuran itu. Menurut informasi intelijen yang dia dapatkan, kota iblis telah menjadi busuk dan bahkan mulai menunjukkan tanda-tanda tidak terkendali. Meskipun tidak ada keluarga terkemuka di kota ajaib, memang ada banyak keluarga tingkat menengah dan biasa yang mengendalikan satu sisi dan dengan kuat mengendalikan semua hak di seluruh kota. Keluarga-keluarga bangsawan ini sangat bersatu dalam beberapa tahun terakhir. Mereka telah sepenuhnya mengecualikan semua orang yang dikirim oleh keluarga kerajaan Jiang dan hampir mengesampingkan juru bicara resmi. Selain itu, mereka sangat dekat dengan juru bicara di berbagai negara dan telah menjual banyak intelijen kepada orang lain. Selama bertahun-tahun, sebagian besar intelijen militer dan tren kekaisaran sebagian besar merupakan masalah yang timbul dari kota iblis. Di antara mereka, keluarga Wei sebagai penguasa kota iblis tidak diragukan lagi adalah yang pertama menanggung bebannya. Keluarga Wei adalah keluarga kelas menengah di kekaisaran dengan seorang kaisar perang peringkat ke-8. Meskipun kaisar perang tingkat 8 ini hanyalah seorang kaisar perang tingkat menengah dan dia juga menderita penyakit tersembunyi di tahun-tahun awalnya yang menyebabkan dia mengasingkan diri untuk memulihkan diri, sangat mungkin dia tidak akan berumur panjang. Namun, itu masih memiliki efek jera yang mengerikan.
Selama bertahun-tahun, jaringan hubungan keluarga Wei telah menyebar hampir ke seluruh kota ajaib, mengendalikan semua pihak. Meskipun di permukaan penguasa kota ajaib adalah seorang pejabat perbatasan yang dikirim oleh keluarga kekaisaran, namun pada kenyataannya semua orang tahu bahwa keluarga Wei adalah penguasa kota ajaib. Selain keluarga Wei kota ajaib, ada juga keluarga Lei kota ajaib, keluarga Lin kota ajaib, keluarga Yun kota ajaib, keluarga Chen kota ajaib. Di balik keluarga-keluarga biasa ini, hampir semuanya memiliki hubungan darah atau hubungan kepentingan dengan keluarga-keluarga terkemuka di ibu kota kekaisaran. Dengan begitu banyak kepentingan yang terlibat, siapa yang tidak pusing? Jika bukan karena ini, Chen Beiyuan tidak akan datang ke kota ajaib secara langsung. Beberapa hal tidak dapat dengan mudah diselesaikan hanya dengan beberapa kata. Chen Beiyuan berencana melakukan sesuatu yang besar kali ini dan membersihkan seluruh kota iblis. Jika kita mencoba menggunakan cara konvensional, saya khawatir banyak orang akan melompat keluar untuk menghentikan kita. Kita harus mencoba sesuatu yang menarik bila perlu. Orang-orang di negara Sakura seharusnya sudah tahu tentang kunjungan saya ke kota ajaib sekarang. Para pembunuh yang dikirim oleh keluarga itu mungkin sedang dalam perjalanan atau bahkan sudah berada di kota ajaib. Jika tuan muda dari keluarga Donghua Chen tiba-tiba dibunuh di kota ajaib dan hidup atau matinya tidak diketahui, siapa yang tahu berapa banyak kekacauan yang akan ditimbulkannya dan berapa banyak kepala yang akan jatuh di kota ini. Senyum di bibir Chen Beiyuan menjadi semakin cerah seolah-olah dia membayangkan beberapa adegan menarik terjadi. Dia datang ke Shanghai bukan untuk bermain tetapi untuk membalikkan meja. Setelah penyakit kronis ini disembuhkan, kita akan dapat maju untuk memanen bunga sakura. Bah. Jauh di lubuk hatinya, seekor naga kecil konyol yang sedang tidur nyenyak sambil memeluk bantal ayuan sepertinya telah memperhatikan kegembiraannya. Sedikit kebahagiaan muncul di wajah kecilnya yang lucu dan dia bergumam dalam tidurnya. Sejak meninggalkan Kuil Fight, naga kecil konyol itu sepertinya telah jatuh ke masa tidur. Dia telah tidur nyenyak tanpa ada tanda-tanda bangun. Chen Beiyuan pernah menyelidiki kondisinya dan menemukan bahwa dia makan terlalu banyak dan terlalu banyak energi yang terkumpul di tubuhnya menyebabkan dia mengalami transformasi dan naik menjadi binatang buas tingkat 7. Justru karena inilah Chen Beiyuan seorang ahli manajemen waktu mampu memanfaatkan waktu ini untuk melakukan pertukaran yang mendalam dan mudah dipahami dengan Bai Ruowe Jiang Yunhua Leng Ruobing Jingu Yukino dan lainnya. Jika ada naga kecil konyol yang bangun, mereka mungkin akan mulai berteriak marah. Naga kecil bodoh yang malang, ketika semua orang membuat suara, dia masih membuat suara. Tentu saja meskipun dalam keadaan transformasi, Xiao Xiaolong masih membutuhkan 2,5 botol nana setiap hari. Dia bisa mengisap Naina bahkan ketika dia sedang tidur. Saat ini, sekretaris pribadi Leng Ruobing sudah memesan makanan. Sambil mempertimbangkan selera Chen Beiyuan, dia juga memesan beberapa makanan panas dan afrodisiak, jelas mempersiapkan untuk malam ini. Dia mendongak ke arah Chen Beiyuan di depannya, menyerahkan menu kepadanya, dan berkata, Beiyuan, apakah ada hal lain yang kamu butuhkan? Itu saja. Chen Beiyuan meliriknya dengan santai dan tidak peduli dengan pikiran kecil Leng Ruobing. Dia tidak peduli karena dia yang akan menangis nanti. Leng Ruobing senang berpikir bahwa trik kecilnya belum ditemukan dan dengan cepat menyerahkan menu di tangannya kepada pelayan di sampingnya meminta mereka untuk bergegas. Saat keduanya mulai menunggu makanan mereka, tiba-tiba terjadi keributan di pintu masuk restoran. Seorang wanita cantik berpakaian netral dengan sedikit kesombongan di wajahnya dan seorang gadis menawan dengan bibir merah menyala tetapi tatapan yang sedikit sinis masuk. Di belakang mereka berdua ada beberapa pengikut yang mengikuti mereka. Setelah melihat kedua sosok di kepala, banyak wajah pengunjung restoran tiba-tiba berubah dan mereka dengan cepat menundukkan kepala. orang-orang itu sangat mengecewakan. Aku pikir mereka sangat kuat tetapi ternyata mereka hanya seperti tombak perak dengan kepala kandil. Mereka terlihat bagus tetapi tidak berguna. Mereka tampak baik-baik saja tetapi mereka terbunuh hanya dalam beberapa gerakan. Saudari Wei Jiao, siapa yang tahan dengan caramu bermain? Orang luar itu bukan kultivator. Hanya beberapa cambukan darimu akan membunuh setengah dari mereka. Lain kali kamu harus menangkap beberapa dengan kultivasi yang lebih tinggi. Setidaknya kamu bisa bermain dengan mereka selama beberapa hari lagi. Oke, jangan bicarakan ini lagi. Orang-orang murahan itu telah merusak minatku. Mari makan dulu. Setelah makan malam, aku akan pergi ke pasar gelap bawah tanah untuk melihat apakah ada budak orc baru-baru ini. Meskipun benda-benda itu jelek, mereka sangat menyenangkan untuk dimainkan dan juga sangat membawa keberuntungan. Wei Jiao yang berpakaian dengan gaya netral dengan rambut pendek dan wajah sombong menjilat bibirnya, ekspresi serakah muncul di wajahnya, dan dia berbicara dengan sisa rasa yang tak ada habisnya. Melihat sisa rasa Wei Jiao yang tak ada habisnya, Chen Sui di sampingnya juga menjadi sedikit tertarik, jelas dia belum pernah merasakan rasa budak orc. Ternyata suster Wei Jiao yang memainkan trik ini. Tiba-tiba ketika mata Wei Jiao dengan santai memindai seluruh tempat, dia berhenti dan menatap sosok seorang pria dan seorang wanita di sudut restoran.
Ketika dia melihat pria dengan wajah jahat, temperamen luar biasa, dan tanda berdarah di dahinya, senyum di wajahnya yang sedikit netral membeku dan detak jantungnya melambat. Ada harta karun seperti itu di dunia. Slurp. Anda dapat menemukan makanan lezat seperti itu bahkan ketika Anda pergi makan. Sepertinya kita akan bersenang-senang malam. Bab 244. Oh tidak, Tuan Muda Chen diborgol dan dibawa pergi oleh Biro Investigasi Kota Ajaib. Wei Jiao yang awalnya berencana untuk makan merasa pikirannya kosong setelah melihat sosok jahat dan tampan di sudut dan dia langsung kehilangan keinginan untuk makan. Selama bertahun-tahun ini, dia belum pernah melihat barang sebagus ini, sungguh menggugah selera. Dia tidak bisa menahan diri untuk menjilat bibirnya yang merah membara dan menelan. Saat ini dia hanya ingin makan sesuatu yang lain. Desis. Chen Sui di sebelahnya jelas juga menyadari keanehan Wei Jiao. Dia mengikuti pandangannya dan menarik napas dalam-dalam. Detak jantungnya berpacu dan matanya berbinar. Kedua wanita itu saling memandang, mengangguk mengerti, dan langsung memahami pikiran satu sama lain. Saya khawatir saya bisa bersenang-senang malam ini. Melihat Wei Jiao putri kecil keluarga Wei yang terkenal di kota ajaib dan Chen Sui putri kecil keluarga Chen di kota ajaib berjalan menuju sudut tempat Chen Beiyuan dan Leng Ruobing berada dengan sekelompok antek. Para pengunjung di sekitarnya tiba-tiba mengubah ekspresi mereka dan segera meliriknya dengan simpati. Sudah berakhir, sudah berakhir. Mereka adalah Wei Jiao dari keluarga Wei di kota ajaib dan Chen Sui dari keluarga Chen di kota ajaib. Keduanya adalah iblis wanita terkenal di kota ajaib. Selama bertahun-tahun, banyak orang luar telah dibunuh oleh mereka. Kekuatan di balik kedua iblis wanita ini tidak sederhana. Yang satu adalah tiran lokal di kota iblis dengan kekuatan luar biasa. Yang lainnya memiliki koneksi dengan para pemimpin puncak di kota kekaisaran dengan koneksi yang mengerikan. Setelah menjadi sasaran dua iblis wanita ini, kedua orang luar ini ditakdirkan untuk mati dan kematian mereka akan sangat tragis. Sebelumnya, pasangan pengantin baru datang ke Shanghai untuk berwisata dan mereka menjadi sasaran dua iblis wanita ini. Mereka memukuli suaminya sampai mati di depan istrinya dan memberi makan tubuhnya ke anjing-anjing. Wanita itu mengalami gangguan mental di tempat dan kemudian dijual ke Heizu. Petik, tanda hubung. Chen Beiyuan dan Leng Ruobing yang sedang menunggu makanan mereka baru saja mendengar suara bising yang datang dari sekeliling. Sebelum mereka dapat bereaksi, mereka dikelilingi oleh beberapa sosok yang angkuh dan mengancam. Apa yang akan kamu lakukan? Leng Ruobing yang sedang memikirkan bagaimana menghangatkan tempat tidur dan mengubah posisi malam ini, memandang beberapa sosok aneh yang tiba-tiba muncul di depan mereka dan mengelilingi mereka. Dia mengerutkan kening dan bertanya dengan suara dingin. Namun, kedua pemimpin Wei Jiao dan Chen Sui bahkan tidak meliriknya, tetapi malah menatap dengan mata berapi-api ke arah Chen Beiyuan yang duduk di kursi dengan wajah tenang dan tenang. Aku sudah hidup bertahun-tahun, tetapi ini adalah pertama kalinya aku melihat barang berkualitas tinggi seperti itu. Dalam beberapa tahun terakhir, aku hanya makan bekatul dan tidak pernah makan biji-bijian halus yang sebenarnya. Bahkan jika kita tidak melakukannya, itu tetap enak dipandang. Jika aku memiliki pria setampan itu, aku harus tinggal di rumah setiap hari, bermain siang dan malam, dan tidak pernah keluar. Putri Wei Jiao yang selalu dikenal karena kesombongan dan sifat mendominasinya merasakan hatinya hampir meleleh ketika dia melihat penampilan Chen Beiyuan dari dekat. Sepasang mata serakah terus mengamati pria di depannya berharap dia bisa menelanjangi pria itu dan berpesta di luar ruangan. Tidak heran dia bereaksi begitu keras dalam novel aslinya, penampilan Chen Beiyuan digambarkan memiliki kecantikan surgawi, hampir seperti iblis, dan memiliki daya tarik alami bagi lawan jenis. Setiap wanita yang pernah menjadi korbannya tidak akan pernah melupakannya, menjadi seperti dia dan mengembangkan keengganan terhadap pria lain. Jika ini ditempatkan di dunia di mana wanita adalah yang tertinggi, dia akan menjadi setara dengan pria tampan yang membawa bencana bagi negara dan rakyat dan akan menyebabkan banyak kaisar wanita kehilangan akal sehatnya. Pada saat ini Wei Jiao menyesal membawa Chen Sui makan malam bersama, kalau tidak, dia bisa makan sendirian. Chen Sui yang berdiri di samping juga langsung terkejut ketika melihat wajah Chen Beiyuan. Keinginan brutal dan serakah untuk memiliki di dalam hatinya mulai membengkak terus-menerus. Saudari Wei Jiao, kamu tidak bisa makan sendirian. Kita adalah saudara yang baik. Kita harus maju dan mundur bersama dan berkendara bersama. Bagaimana kalau begini, bawa orang-orang itu pergi dulu. Kamu pergi dulu malam ini dan aku akan menjadi penggantinya. Satu orang satu waktu, distribusi yang wajar. Saat kedua wanita itu berbicara, mereka hampir menganggap Chen Beiyuan di depan mereka sebagai domba yang akan disembelih dan mulai mempertimbangkan siapa yang akan bergerak lebih dulu. Adapun Leng Ruobing, dia sama sekali diabaikan oleh keduanya. Chen Beiyuan sedikit mengernyit dan mendengarkan diskusi para pengunjung di sekitarnya. Dia langsung mengerti identitas kedua orang di depannya. Pada saat yang sama, dia juga memiliki kesan yang lebih mendalam tentang sisi lain dari beberapa keluarga bangsawan di kota sihir. Dia pikir apa yang dia dengar sebelumnya sudah cukup keterlaluan, tetapi sekarang tampaknya itu masih terlalu bias dan terlalu emosional.
Tampaknya kota-kota seperti Shanghai telah menjadi wilayah pribadi sebagian orang. Mereka menculik dan membunuh orang sesuka hati bahkan orang-orang mereka sendiri dan melakukannya tanpa batasan. Bahkan ibu kota kekaisaran pun tidak begitu keterlaluan. Sebagian besar anak-anak dari keluarga bangsawan di ibu kota kekaisaran menindas mereka yang setingkat atau tingkat lebih rendah dan sangat sedikit dari mereka yang menyerang orang biasa. Bagaimanapun, di mata mereka, memalukan untuk berdebat dengan orang biasa. Dia menatap kedua orang di depannya dengan tenang dan terutama berhenti pada Chen Sui dengan senyum jahat di sudut mulutnya. Anda ingin menangkap seseorang di siang bolong? Apakah ada hukum di kota ini? Hukum Raja hahaha, dia benar-benar memberitahu saya tentang hukum Raja. Di kota ajaib, keluarga Wei saya adalah hukum Raja yang terhebat. Melihat bahwa mangsanya begitu polos, Wei Jiao tidak bisa menahan tawa dan menunjuk ke arah Antek di belakangnya. Sini, Anu, kau pergi dan beritahu dia apa itu hukum Raja. Nak, saya Liu Yan, seorang penyelidik tingkat 3 dari Biro Investigasi Kota Ajaib. Sekarang saya menduga bahwa Anda terlibat dalam beberapa pembunuhan dan pencurian besar. Ikutlah bersama kami dengan patuh. Jangan khawatir, aku tidak akan menuduh orang baik secara keliru. Seorang pria kekar mengeluarkan borgol dari tubuhnya dan berbicara dengan nada mengancam. Rupanya ini bukan pertama kalinya dia melakukan ini. Selama kedua wanita muda itu menemukan target mereka, dia akan maju langsung dan membawa orang itu pergi secara legal, memastikan tidak ada jejak yang tertinggal. Hentikan kau! Melihat bahwa pihak lain telah menggenggam mereka, wajah Leng Ruobing menjadi gelap dan dia gemetar karena marah. Dia baru saja akan mengungkapkan identitas asli Chen Beiyuan untuk menakut-nakuti pihak lain sampai mati. Namun, dia tiba-tiba dihentikan oleh tatapan santai Beiyuan. Swos! Tiba-tiba sebuah token dingin muncul dari udara tipis di tangannya. Sebuah suara yang familiar dan lembut tiba-tiba muncul di benakku. Ruobing, jangan khawatirkan aku, biarkan mereka membawaku pergi. Jika mereka ingin bermain, aku akan bermain dengan mereka. Kamu bisa lari sekarang, ambil token tuan mudaku, pergi ke distrik militer kota ajaib dan pindahkan pasukan ke sini. Snap! Leng Ruobing bereaksi cepat dan menelan kembali apa yang akan dia katakan. Tanpa ragu, dia tiba-tiba berdiri dan berlari keluar sementara semua perhatian orang lain tertuju pada Chen Beiyuan. Hahaha, anak laki-laki tampan, pacarmu sangat ketakutan hingga dia meninggalkanmu begitu saja. Melihat Leng Ruobing melarikan diri dengan panik, Chen Sui segera tertawa meremehkan dan dengan santai menghentikan para antek yang hendak mengejarnya, bertingkah seolah dia tidak peduli sama sekali. Seorang pecundang yang bahkan tidak bisa mempertahankan prianya sendiri tidak pantas dilirik kedua kali darinya. Bersikap baiklah dan kembalilah bersama adikmu. Adikmu akan menjagamu dengan baik. Aku tidak tertarik pada selangkangan busuk. Chen Beiyuan berbicara dengan tenang. Begitu kata-kata ini diucapkan, wajah Wei Jiao dan Chen Sui langsung membeku. Oke, jika kamu tidak menerima tosku maka kamu sudah memintanya Liu Yan ikuti aturan lama bahwa pria itu pergi dulu. Senyum di wajah Wei Jiao menghilang seketika dan dia memberikan perintah dingin kepada penyelidik tingkat 3, Liu Yan, yang memegang borgol di sampingnya. Mengerti Nona Wei, saya akan membawanya kembali ke biro investigasi untuk melatihnya dengan benar dan kemudian saya akan mengirimnya ke rumah Anda ketika saatnya tiba. Nak, kuharap kau masih bisa setangguh ini saat kau pergi ke kantor polisi nanti. Penyidik Liu Yan berjalan menuju Chen Beiyuan dengan borgol di tangannya dengan ekspresi garang di wajahnya. Dia memborgolnya dengan paksa dan ingin menyeretnya pergi dengan paksa. Aku bisa berjalan sendiri. Chen Beiyuan menghindari tangannya yang kotor dan mendorongnya. Dia melihat borgol perak di tangannya, lalu melihat sosok-sosok garang yang mengelilinginya dan senyuman muncul di sudut mulutnya. Magic City memang kota ajaib. Ini adalah pertama kalinya dia mengenakan benda ini selama bertahun-tahun. Benar saja perjalanannya ke Magic City tidak sia-sia. Bab 245 Chen Beiyuan, seseorang akan segera memberitahu Anda siapa saya. Jalan. Chen Beiyuan diborgol dengan borgol perak secara paksa dibawa pergi dari restoran di lantai atas oleh beberapa investigator dari Biro Investigasi Kota Ajaib. Di depan umum dia akan dibawa kembali ke Biro Investigasi untuk interogasi menyeluruh tentang latar belakangnya dan kemudian dicerca dan dipaksa untuk mengakui kesalahannya. Semua pengunjung yang hadir menundukkan kepala dalam diam seolah-olah mereka tidak melihat apapun karena takut mendapat masalah. Meskipun beberapa orang merasa sedikit kasihan pada wajah Chen Beiyuan yang jahat dan tampan, mereka tetap menghela nafas tanpa daya pada akhirnya. Jika kamu begitu tampan, kamu seharusnya tidak bepergian. Sungguh sial bertemu dengan dua iblis wanita itu. Terlebih lagi, kamu begitu keras kepala dan melawan mereka. Aku khawatir dia tidak akan hidup lebih dari beberapa hari. Pada saat itu, bukan hanya tidak akan ada seorang pun yang mengumpulkan tubuh Anda mungkin juga akan diseret untuk dijadikan makanan anjing. Adapun wanita dingin dan cantik yang baru saja melarikan diri, bisakah dia membawa bala bantuan? Kau terlalu memikirkannya. Di kota ajaib, keluarga Wei adalah orang yang paling berkuasa. Jika Anda melawan Hakim Agung, Anda mungkin akan mencari kematian. Setelah beberapa saat Chen Beiyuan dibawa ke lantai bawah gedung pusat.
Sebuah kendaraan pengawal khusus dari Biro Investigasi yang bertanggung jawab untuk mengawal penjahat serius sudah menunggu di bawah. Ini menunjukkan betapa cepatnya tindakan mereka seolah-olah mereka memperlakukan Chen Beiyuan sebagai penjahat serius dan memberinya perlakuan khusus. Orang biasa manapun pasti sudah ketakutan setengah mati sekarang. Namun, Chen Beiyuan tetap tenang dan terkendali. Sebelum naik bus, dia melihat sosok yang familiar di seberang jalan. Dia memasang senyum lembut, mengulurkan tangan kanannya yang mengenakan borgol perak, dan diam-diam menyapa orang itu. Halo. Snap. Sebuah panekuk jatuh ke tanah. Di seberang jalan, Lin Xiao yang baru saja menggigit panekuknya memiliki ekspresi tumpul di wajahnya dan mata yang linglung. Dia menatap tak percaya pada pemandangan di depannya di mana Chen Beiyuan diborgol dan secara paksa dibawa ke dalam kendaraan pengawal berat. Dia tampak seperti melihat hantu dan dia bahkan tidak bereaksi ketika panekuk di tangannya jatuh ke tanah. Melihat musuhnya ditangkap, Lin Xiao tidak hanya tidak merasakan sedikit pun kebahagiaan saat ini, tetapi lebih ketakutan. Gila-gila, apakah Biro Investigasi Kota Iblis sudah gila? Beraninya mereka menangkap Tuan Muda keluarga Dong Hua Chen, calon kepala keluarga Chen, pemimpin militer, dan marsal kekaisaran. Bahkan keluarga kerajaan Jiang tidak berani memiliki ide gila seperti itu. Jika Chen Beiyuan kehilangan sehelai rambut pun di kota ajaib dan sesuatu terjadi, saya tidak tahu berapa banyak kepala yang akan dipenggal dan berapa banyak jingguan yang akan dibangun. Jantung Lin Xiao berdebar kencang dan pikirannya kosong seolah-olah dia telah mencium semacam pembersihan besar. Presiden keluarga Wu dihancurkan ada tepat di depannya dan dia tidak berani bertaruh apakah pisau daging keluarga Chen akan diarahkan ke kota ajaib. Terlebih lagi, Chen Beiyuan bukanlah orang baik. Ekspresinya barusan menunjukkan bahwa dia tidak punya niat baik dan ingin membuat masalah. Jika terjadi kesalahan, dia mungkin akan langsung dilikuidasi. Lagi pula Chen Beiyuan selalu tampak tidak menyukainya. Tidak, dia harus melakukan sesuatu. Lin Xiao tanpa sadar mengeluarkan ponselnya dan ingin menelepon Lin Yunluo. Namun segera aku teringat bahwa sepertinya aku tidak punya nomor telepon orang itu. Seketika dia berlari menuju arah grup Lin. Nona muda kedua dari keluarga Lin jelas memiliki hubungan yang baik dengan Chen Beiyuan. Ketika pertama kali datang ke kota ajaib, dia masih membutuhkan bantuan dan perlindungannya. Kejadian ini adalah kesempatan bagus baginya untuk membalas budi. Pada saat yang sama, hal itu juga dapat dianggap secara tidak langsung melakukan hal yang baik untuk Chen Beiyuan. Siapa sih yang mau mati? Jangan bunuh aku. Tanda hubung. Kamu tidak bodoh, kamu tahu cara meminta bantuan. Karena kamu masuk akal, aku tidak akan duduk di kendaraan pengawal tugas berat. Chen Beiyuan yang mengenakan borgol perak memejamkan mata seolah sedang beristirahat dengan sedikit senyum di bibirnya. Saatnya mengaduk air yang menggenang di kota ajaib. Kebetulan air yang menggenang berlumpur ini persis seberapa dalam dan berapa banyak kerangka yang tersembunyi di bawahnya. Panggung berwarna merah dan pertunjukan akan segera dimulai. Tanda pik, ruang interogasi Biro Investigasi. Bang. Penyelidik tingkat 3 Liu Yan membanting meja interogasi dengan ekspresi muram di wajahnya, menatap tajam Chen Beiyuan yang diborgol di kursi interogasi di depannya, dan mengancam. Nak, aku baru saja memeriksa. Kamu bukan dari kota ajaib. Kamu pasti orang luar. Menurut penyelidikan, kamu dan wanita itu muncul di gedung pusat kota ajaib 1 jam yang lalu. Tetapi semua transportasi ke kota ajaib 1 jam yang lalu tidak memiliki informasi identitasmu. Itu berarti Anda adalah penduduk ilegal dan datang ke kota ajaib secara diam-diam. Sekarang saya sangat mencurigai bahwa Anda adalah mata-mata dari negara asing yang menyusup ke Donghua. Saya juga mencurigai bahwa Anda terkait dengan banyak kasus kebocoran rahasia kekaisaran yang terjadi di kota ajaib baru-baru ini. Saya akan memberi Anda kesempatan. Beritahu kami asal-usul Anda, berinisiatif untuk mengakui kejahatan Anda dan mengakuinya dengan harapan mendapat keringanan hukuman. Katakan padaku, siapa kamu? Siapa atasanmu? Melihat pihak lain mulai menuduhnya dengan banyak hal, Chen Beiyuan tiba-tiba merasa sedikit geli. Siapa yang menjual rahasia kekaisaran dan siapa pengkhianatnya? Pihak lain mungkin tahu lebih baik darinya. Seseorang akan datang dan memberitahumu siapa aku sebentar lagi. Pangkalan militer di pinggiran kota Magic. Berhenti di sini, ini adalah benteng militer. Tidak ada orang luar yang diizinkan mendekat. Pelanggar akan ditembak di tempat. Melihat sosok seorang wanita berlari ke arah sisi ini, penjaga yang bertugas di pangkalan militer langsung menjadi waspada, menarik baut senapan, mengarahkan senapan ke pendatang baru itu, dan berteriak dengan kasar. Pada saat yang sama, senjata berat di atas seluruh pangkalan militer juga bergerak tiba-tiba, membidik sosok yang dingin dan elegan. Tentara adalah garis pertahanan terakhir kekaisaran. Keluarga Dong Hua Chen adalah kekuatan terbesar kekaisaran dan pemimpin militer. Pasukan di seluruh kekaisaran dipimpin oleh keluarga Chen.
Kali ini Chen Beiyuan meminta Leng Ruobing untuk membawa perintah tuan mudanya hanya untuk melihat apakah distrik militer kota ajaib telah diintervensi karena kota ajaib berada dalam kondisi yang sangat buruk dan apakah mereka akan mematuhi perintah pemindahan keluarga Chen. Leng Ruobing mengeluarkan token besi hitam yang mewakili tuan muda keluarga Chen dari tangannya dan berteriak dengan keras. Temui Chen Jialing dan mobilisasi pasukan. Boom! Dalam sekejap, seluruh pangkalan militer menjadi gempal. Tanda Lin Group. Lin Yunluo yang sedang bersiap untuk meninjau dokumen penting tiba-tiba mendengar langkah kaki cepat sekretaris diikuti dengan ketukan di pintu. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mengerutkan kening. Bukankah dia mengatakan dia sedang menangani urusan resmi yang penting? Jangan ganggu dia dengan mudah. Mungkinkah sesuatu terjadi lagi? Presiden Tuan Lin Xiao yang pernah mengunjungi Anda sebelumnya kembali lagi. Dia mengatakan dia memiliki sesuatu yang penting untuk diberitahukan kepada Anda. Tidak melihat. Ketika dia mendengar itu adalah Lin Xiao, alis Lin Yunluo sedikit rileks dan dia langsung menolak. Alasan mengapa kita bertemu terakhir kali terutama karena saudara laki-laki ketiga saya dan juga karena saya ingin tahu tentang situasi Beiyuan sekarang apa tujuan pihak lain di sini. Lin Yunluo mengabaikannya dan terus melihat dokumen di tangannya. Bos, Tuan Lin Xiao mengatakan bahwa Tuan Muda Chen dari Ibu Kota Kekaisaran telah datang ke Ibu Kota Ajaib dan sekarang ditahan oleh Biro Investigasi Ibu Kota Ajaib. Lin Yunluo terdiam. Snap. Yang disebut dokumen penting di tangannya dengan kejam disingkirkan. Bersiap untuk pergi ke mobil Biro Pencarian Kota Ajaib. Bab 246 ini bukan keluarga Chen Kota Iblis ini keluarga Chen Donghua. Ruang interogasi Biro Investigasi. Saya peringatkan dengan serius jika kamu terus menjawab seperti itu, kamu yang akan menderita. Karena kamu memilih untuk berjuang sampai akhir, jangan salahkan saya. Sudah jelas bahwa Chen Beiyuan tidak berniat untuk bekerja sama dalam mengakui kesalahannya dari awal hingga akhir. Penyidik Liu Yan benar-benar kehilangan kesabarannya dan siap menggunakan teknik pemulihan ingatan hebat untuk membuatnya mengingat sesuatu. Menurut aturan, pendatang baru harus menjalani sesi pemulihan ingatan terlebih dahulu ketika mereka masuk. Namun, mengingat bahwa dua wanita muda Chen Sui dan Wei Jiao tampaknya sangat mementingkan bocah cantik ini, dia memutuskan untuk menggunakan intimidasi sebagai metode utama untuk melatihnya dengan baik. Namun sekarang tampaknya tindakan yang diperlukan masih sangat diperlukan. Chen Beiyuan tetap acuh tak acuh terhadap hal ini seolah-olah dia tidak melihat tinju pihak lain sebesar pot tanah liat dan tongkat listrik tegangan tinggi yang ditarik dari pinggangnya. Dia berkata dengan santai, saya harap Anda masih bisa begitu tangguh nanti. Pada saat ini dia tidak terlihat seperti tahanan yang ditangkap dan akan disiksa, tetapi lebih seperti penonton yang menyaksikan pertunjukan monyet. Bagus, bagus, bagus. Reaksinya benar-benar membuat Liu Yan sangat marah dan dia langsung menjadi seperti simpanse yang marah. Saat dia mematikan pengawasan di ruang interogasi dan hendak bertindak. Penyidik gemuk yang bertanggung jawab untuk mencatat kasus tersebut dan sangat pendiam dari awal hingga akhir berdiri dengan cepat tersenyum mengeluarkan sebungkus rokok dari sakunya dan memasukkannya ke tangan penyidik yang tampak ganas Liu Yan. Saudara Liu, jangan bersemangat, tenang, keluar dan merokok sebatang rokok. Aku akan membujuknya jika tidak berhasil tidak akan terlambat bagimu untuk bertindak lagi.